Selamat datang di channel Petapa Aura. Jangan lupa tekan tombol SUBCRIBE ya teman-teman. Yuk, sama-sama kembangkan channel ini. Terima kasih. Pria dengan cincin misterius. Bab 21 hingga 30. Linmu memakan daging panggang untuk sarapannya dan menjadi bersemangat, siap untuk melakukan tugas hari itu. Linmu kemudian pergi untuk memeriksa jebakan sebagai rutinitas, tetapi sekali lagi tidak ada yang tertangkap di dalam jebakan, juga tidak dipicu. Sepertinya jumlah binatang buas di pinggiran akhirnya mulai berkurang, itu berarti musim dingin sudah dekat. Saya harus berburu lebih banyak binatang buas dan menghemat sejumlah uang, pikir Linmu. Para pedagang akan tiba di kota lusa, jadi Linmu ingin mengumpulkan sebanyak mungkin kulit sampai saat itu. Linmu memasuki bagian hutan yang lebih dalam setelah berjalan selama 1 jam. Dia mencari binatang buas sambil mengawasi bahaya. Mangsa pertama yang ditemukan Linmu adalah kadal kayu berekor 2, yang sedang berjemur di atas batu. Linmu dapat membunuhnya dengan mudah karena dia adalah binatang berjenjang rendah dan lebih lambat dari Linmu. Kadal berekor 2 berwarna hijau tua dan memiliki 2 ekor. Sementara mereka lambat, pertahanan mereka bagus karena sisik mereka yang keras. Tapi Linmu tidak kesulitan menembus pertahanannya karena pedang pendeknya yang luar biasa. Linmu menikamnya di belakang lehernya dan binatang itu mati dalam hitungan detik. Linmu menyimpan mayat itu di atas ring dan melanjutkan perburuannya. Segera setelah dia menemukan tikus berekor duri yang hampir mencakarnya dengan ekornya. Dia membunuhnya dan menyimpannya di atas ring. Butuh 1 jam lagi baginya untuk menemukan mangsa berikutnya. Kali ini bangau bermahkota merah. Ada sekawanan bangau mahkota merah di tepi kolam. Agar tidak menyiagakan seluruh kawanan, Linmu mengumpan salah satu bangau bermahkota merah dengan daging dari tikus berekor duri. Dia bersembunyi di atas pohon sementara binatang itu datang untuk memakan umpan. Linmu melompat turun dengan pedang terhunus, dan menebas leher binatang itu, memotong kepalanya dalam 1 pukulan. Menyimpan mayat di atas ring, Linmu menunggu untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan bangau mahkota merah lainnya dengan metode yang sama, tetapi sayangnya kawanan itu ditakuti oleh raungan binatang buas yang datang dari dalam hutan. Raungan itu bahkan mengejutkan Linmu, karena dia belum pernah mendengar raungan sekeras itu sebelumnya. Dia bertanya-tanya binatang apa yang bisa mengaum seperti itu. Raungan itu berdampak lebih besar pada binatang buas daripada yang dia kira. Dia tidak dapat menemukan binatang buas lagi setelah itu karena mereka semua bersembunyi atau mundur lebih jauh setelah ditakuti oleh raungan. Melihat bahwa dia tidak akan beruntung berburu, Linmu kembali ke gubuk berburu. Dalam perjalanan kembali dia mendengar raungan sekali lagi, kali ini lebih redup, tetapi efeknya tetap sama. Dia bisa melihat burung terbang jauh di atas kepala. Kuharap auman binatang itu tidak terus menakuti binatang itu atau aku tidak akan bisa berburu, pikir Linmu. Linmu pergi ke sungai untuk menguliti dan menyiapkan binatang buas. Dia menyimpan bulu bangau mahkota merah dan kulit kadal kayu berekor 2. Butuh sedikit usaha baginya untuk menguliti biawak kayu berekor 2 karena sisiknya yang keras, namun ia berhasil pada akhirnya. Selesai dengan tugas ini, Linmu bersiap untuk berlatih. Dia mengikuti latihan rutin sebelumnya dan kemudian duduk untuk melantunkan sutra hati yang menenangkan. Dia merasakan energi vital yang masih tersimpan di tubuhnya berasimilasi. Linmu bisa merasakan kulitnya tergelitik saat gelombang energi menyebar melaluinya. Setelah semua energi berasimilasi, Linmu menatap matahari dan memperkirakan mungkin jam 2 siang. Dia memindahkan bangkai kadal kayu berekor 2 untuk memasak di kompor yang lebih besar yang dia buat di luar gubuk. Dia kemudian memasak sepanci nasi di kompor lainnya. Saat makan siangnya sedang dimasak, Linmu mengeluarkan buklet dari ring dan terus menghafalnya. Linmu ingin menghafal metode latihan fisik tinju batu yang runtuh terlebih dahulu sehingga dia bisa berlatih hari ini. Dia mampu menghafal kuda-kuda dan rutinitas kepalan pada saat makan siang dimasak. Linmu menyantap makan siangnya dengan lahap sambil memikirkan isi buklet di benaknya. Setelah selesai makan siang, Linmu berdiri untuk berlatih metode latihan fisik dari tinju batu yang runtuh. Metode latihannya terdiri dari berbagai sikap di mana praktisi harus melakukan rutinitas kepalan tangan. Linmu berlatih sampai hari gelap. Dia berkeringat dan lelah, jadi dia pergi ke sungai untuk mandi dan juga mencuci jubah yang dia kenakan saat ini. Air sungai itu dingin, tapi menenangkan otot sakit Linmu. Setelah mandi, dia berganti pakaian baru dan kembali ke gubuk berburu untuk memasak makan malam.
Dia mengeluarkan bangkai babi hutan bermoncong merah dan memotong kakinya. Dia kemudian memanggangnya di kompor yang lebih besar di luar. Tidak membuang waktu, ia terus membaca dan menghafal buku kecil itu. Saat sedang asyik membaca, Lin Mu mendengar suara gemerisik dari semak-semak di dekatnya. Dia berbalik untuk memeriksa dan melihat siluet kecil melarikan diri ke dalam hutan segera setelah dia berdiri. Dia tidak dapat menemukan apapun di sana, jadi hanya mengira itu adalah binatang kecil. Tak lama kemudian, kaki binatang bermoncong merah itu benar-benar matang. Dia merobek sepotong daging empuk dan mencelupkannya ke dalam kecap sebelum makan. Lin Mu bahkan tidak bisa membayangkan dirinya bisa memakan seluruh kaki babi hutan sendirian, beberapa minggu yang lalu, tapi sekarang disinilah dia dengan nafsu makannya yang terus meningkat. Lin Mu berbaring di tempat tidur dan melanjutkan membaca buklet. Sekarang dia telah menghafal metode latihan fisik dan hanya perlu menghafal setengah dari teknik pernapasan yang tersisa. Pada saat dia tertidur, Lin Mu telah menghafal semua isi buklet itu. Di tempat gelap dalam tidurnya, Lin Mu mengingat teknik bela diri, meningkatkan pemahamannya tentangnya. Ketika Lin Mu bangun di pagi hari, dia telah menghafal dan memahami teknik bela diri dengan hati. Sekarang setelah saya selesai dengan buklet, saya akhirnya bisa mulai mempelajarinya. Pikir Lin Mu keras dengan kegembiraan dalam suaranya. Lin Mu menarik bangkai bangau mahkota merah dari cincinnya dan memotongnya menjadi potongan-potongan kecil untuk membuat rebusan darinya. Dia memasukkan potongan daging ke dalam panci dan menambahkan bumbu dan bumbu untuk membumbui. Pada saat dimasak, Lin Mu akan mencoba apa yang telah dia pelajari dari buklet sampai sekarang. Lin Mu pertama-tama mulai menggunakan teknik pernapasan sampai dia mendapatkan ritmenya, lalu mengambil sikap yang tepat yang disebutkan dalam buklet. Kemudian dia mulai melakukan rutinitas kepalan tangan. Dia membuat banyak kesalahan saat berlatih teknik bela diri. Dia selalu tidak cocok dengan pola pernapasan dan teknik tinju saat dia mengubah posisi. Dia bisa merasakan energi vital di dalam tubuhnya sedang gelisah, tetapi tidak dapat menemukan jalur yang tepat untuk mengalir. Itu macet setiap kali dia mengacaukan tekniknya. Akhirnya seiring berjalannya waktu dia mulai membuat kesalahan yang semakin sedikit. Sudah 2 jam sejak Lin Mu mulai berlatih teknik bela diri. Dia lupa waktu saat dia membenamkan dirinya dalam pelatihan. Dia baru berhenti saat mencium aroma sedap yang menyeruak dari panci rebusan. Dia kemudian duduk untuk makan rebusan. Dagingnya sangat empuk dan terpisah dari tulang dengan mudah. Tetesan lemak yang berkilau menutupi daging saat dia memakannya dan meminum rebusannya. Kehangatan yang menyebar dari perutnya menghibur Lin Mu. Setelah makan ia duduk bersila untuk membacakan sutra hati yang menenangkan dan memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya dari latihan yang dilakukannya. Dia merasakan efek dari sutra hati yang menenangkan menyebar dan pada saat semua energi vital berasimilasi, Lin Mu merasa dia sudah mendekati terobosan lain. Berlatih dengan teknik bela diri tinju yang runtuh tampaknya memiliki efek yang lebih besar daripada metode yang dia gunakan sebelumnya. Lin Mu memutuskan untuk menggunakan teknik ini untuk pelatihan mulai sekarang. Tugas selanjutnya dalam daftarnya adalah pergi berburu. Lin Mu belum mendengar suara gemuruh sejak kemarin, jadi dia seharusnya bisa berburu hari ini tanpa masalah. Dia mengambil jalan yang berbeda kali ini dan lebih mengarah ke bagian barat laut hutan. Setelah 2 jam berjalan, dia mencapai tempat terbuka kecil di mana dia bisa mendengar tangisan 2 binatang yang berbeda. Dia mendekat diam-diam, memastikan untuk tidak mengingatkan binatang itu. Dia memanjat pohon dan bersembunyi di atas untuk memata-matai binatang buas. Begitu dia sampai di puncak pohon, dia akhirnya bisa melihat binatang buas dengan jelas. Mereka tampaknya menatap ke bawah. Pikir Lin Mu setelah melihat perilaku kedua binatang itu. Binatang pertama adalah panter hitam yang memiliki seberkas kecil bulu kuning di bagian atas kepalanya. Sedangkan binatang lainnya adalah kera yang memiliki bulu coklat muda dan lengan yang sangat panjang dibandingkan dengan tubuhnya. Lin Mu tidak tahu nama binatang buas ini, tetapi mereka tampaknya adalah binatang tingkat menengah yang sangat kuat. Dia tidak tahu mengapa, tapi bukannya melarikan diri, keingintahuan Lin Mu membuatnya mengamati binatang itu dengan penuh minat. Dia ingin tahu mengapa binatang buas ini berkonflik karena mereka tampaknya tidak bersaing memperebutkan wilayah. Hanya ketika binatang kera bergerak sedikit barulah Lin Mu melihat apa yang tersembunyi di belakangnya. Setelah melihat objek di belakang kera, mata Lin Mu membelalak. Apa yang dilihat Lin Mu di belakang binatang kera adalah tanaman setinggi 2 kaki. Warnanya hijau tua dan memiliki 6 daun di tangkainya.
Ada buah berwarna ungu seukuran anggur yang tergantung di sana. Lin Mu mengira dia berhalusinasi pada awalnya ketika dia melihat gumpalan asap samar muncul dari buah itu. Tunggu, itu bukan asap, itu kiroh. Ucap Lin Mu dengan lantang, sebelum menutup mulutnya setelah mengingat situasi seperti apa yang dia alami. Syukurlah, binatang buas itu sepertinya tidak menyadarinya saat Lin Mu berbicara dengan lantang. Tumbuhan yang dijaga oleh binatang kera adalah ramuan roh dan itu juga yang sudah berbuah. Konflik antara kedua binatang itu tampaknya disebabkan oleh ramuan roh. Binatang memiliki bakat kultivasi bawaan mereka sendiri dan tidak membutuhkan teknik kultivasi untuk memasuki alam pemurnian ki seperti manusia. Tapi binatang buas masih bisa mengkonsumsi ramuan roh untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Karena itu, setiap kali ramuan roh atau buah roh tumbuh di alam liar, biasanya diperebutkan oleh banyak binatang buas dan kadang-kadang bahkan manusia jika mereka menemukannya. Lin Mu telah melihat beberapa ramuan roh dan buah roh sebelumnya, tetapi tidak ada yang berkualitas tinggi. Apel roh yang tumbuh di kebun di kota utara memiliki kualitas buah roh paling rendah dan masing-masing masih berharga 1 koin emas. Lin Mu bahkan tidak dapat membayangkan betapa mahalnya harga ramuan roh dengan kualitas ini. Pada saat ini, pikiran liar mengalir di benak Lin Mu. Dia membayangkan semua metode yang bisa dia gunakan untuk merebut ramuan roh dan mendapatkannya untuk digunakan sendiri. Jika saya bisa mendapatkan ramuan roh itu, saya yakin saya akan memasuki alam pemurnian ki dengan bantuan sutra hati yang menenangkan. Pikir Lin Mu. Lin Mu terus mengamati binatang buas sambil menyusun rencana untuk mendapatkan ramuan roh. Saat ini, kedua binatang itu menggeram satu sama lain, mencoba mengintimidasi satu sama lain. Binatang kera tampaknya telah menjaga ramuan roh selama beberapa waktu, sedangkan binatang macan kumbang tampaknya baru saja menemukannya dan mendambakannya. Setelah beberapa menit, macan kumbang tidak tahan lagi dan mengambil langkah pertama. Binatang macan kumbang menerkam kera dengan cakarnya terhunus. Binatang kera melolong keras saat panter mendekat dan mengulurkan tangannya untuk mencegat macan kumbang. Macan kumbang mencakar dada kera sementara kera membanting macan kumbang dengan lengan panjang di sisinya, yang membuat macan kumbang mundur. Macan kumbang itu kemudian mengitari kera, mencari kesempatan berikutnya untuk menyerang. Kera itu tergores di dadanya dan mengeluarkan darah dari lukanya, sedangkan macan kumbang tampak baik-baik saja setelah pembalasan kera itu. Dari sini, orang dapat berasumsi bahwa macan kumbang adalah binatang yang lebih kuat dari keduanya, dan kera tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kali ini kera menerjang ke depan dengan tangan terentang dan menghancurkannya bersama di punggung macan kumbang. Teriakan penuh rasa sakit keluar dari mulut macan kumbang, namun ia tetap tenang dan menancapkan taringnya ke lutut kera. Suara keras yang memuakkan terdengar saat panter merobek tempurung lutut kera. Kera itu meratap kesakitan saat matanya berubah merah karena marah. Binatang itu kehilangan semua hambatan dan terjerat bersama macan kumbang dalam pertarungan yang tidak masuk akal. Pada akhir pertarungan, binatang kera telah kehilangan satu mata, dengan banyak potongan daging yang robek dari tubuhnya, dan tidak dapat bergerak karena lututnya yang terluka. Binatang macan kumbang itu juga terluka parah, telah mematahkan banyak tulang rusuk dan kaki depan, yang menyeretnya sekarang. Kedua binatang itu tampaknya berada pada napas terakhir mereka, tetapi macan kumbang itu masih dalam keadaan lebih baik. Macan kumbang itu berjongkok dan mencari kesempatan untuk memberikan pukulan terakhir. Lin Mu telah menyaksikan seluruh pertempuran dan juga menunggu kesempatan untuk menyerang. Mengamati bahwa kera tidak akan hidup lebih lama lagi, Lin Mu mendekat dari titik buta macan kumbang. Kera itu sudah buta di satu matanya dan menjadi lelah karena kehilangan darah. Macan kumbang melihat kera itu bergoyang dan mulai bergerak. Itu menjebak kera ke tanah dan menggigit tenggorokannya. Itu dipegang erat-erat sementara kera membabi buta menghujani macan kumbang. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Mu berlari ke depan dan mencapai panter dalam beberapa tarikan napas. Macan kumbang itu akhirnya mendengar Lin Mu mendekat dan melepaskan tenggorokan kera untuk bersiap-siap menghadapinya, tetapi kera itu mencengkeram anggota tubuh macan kumbang seperti wakil. Macan kumbang mengeluarkan raungan keras saat mencoba melepaskan diri dari cengkeraman kera. Lin Mu mencapai sisi macan kumbang dan menebas pedang pendek di lehernya, tetapi malah meleset dan memotong punggungnya saat binatang itu bergeser. Macan kumbang itu menyerang Lin Mu dengan kaki belakangnya, yang bebas dan hampir melukainya, tetapi Lin Mu bisa mengelak dengan mengelak. Cengkeraman kera pada salah satu tungkai depan macan kumbang melemah,
dan macan kumbang itu melepaskannya. Lin Mu menebas lagi dan benar-benar meleset saat macan kumbang itu mampu berputar dan berbalik untuk menghindari serangannya. Menyadari bahwa macan kumbang akan membebaskan diri, Lin Mu memegang pedang pendek itu dengan kedua tangannya dan melompat ke sana, mengabaikan gagasan untuk terluka. Binatang buas itu mencakar Lin Mu sebagai tanggapan yang meleset dari tubuhnya dan menyerempet lengan kirinya meninggalkan luka dangkal di atasnya. Lin Mu memasukkan semua bebannya dan menikam macan kumbang itu sampai menembus dadanya. Lin Mu kemudian berguling, lolos dari serangan panter lainnya, meninggalkan pedang pendek tersangkut di panter. Melihat dia berhasil menikam macan kumbang, Lin Mu membuat jarak antara dia dan macan kumbang. Macan kumbang meratap dalam kesedihan tetapi tidak bisa berbuat banyak untuk mencabut pedangnya. Sekarang kera itu sudah mati dan telah melepaskan macan kumbang. Ia mencoba menyeret dirinya ke arah Lin Mu dalam upaya terakhir untuk menyerangnya, tetapi terlalu lemah dan roboh bahkan setelah 3 langkah. Lin Mu menunggu selama 5 menit sebelum mendekati panter. Dia dengan hati-hati menyodok macan kumbang dengan tongkat dan memeriksa apakah dia masih hidup. Mengkonfirmasi bahwa itu sudah mati, Lin Mu mengeluarkan pedang pendek dari dada binatang itu. Aliran darah kemudian mulai mengalir dari lubang di dada macan kumbang. Lin Mu memasukkan mayat panter ke dalam ring dan melakukan hal yang sama dengan mayat kera juga. Dia kemudian mendekati ramuan roh dan memetik buah yang tergantung di sana. Dia hendak mencabut batang dari tanah juga ketika itu layu dalam sekejap dan berubah menjadi debu. Ini mengejutkan Lin Mu karena dia tidak mengharapkan ini terjadi. Lin Mu memeriksa buah ungu kecil seukuran anggur di tangannya. Tidak ada gumpalan semangat Qi yang terlihat muncul dari buah lagi setelah dipetik dari tangkainya. Lin Mu menyimpan buah di dalam ring dan bersiap untuk meninggalkan hutan. Lin Mu cukup beruntung untuk tidak hanya mendapatkan buah ramuan roh hari ini tetapi juga bisa mendapatkan 2 mayat dari binatang tingkat tinggi. Dia beruntung para pedagang akan tiba di kota besok dan dia bisa menjual mayat beserta kotak yang terbuat dari kayu wangi. Dia pasti akan menghasilkan banyak uang besok, yang diharapkan akan bertahan sepanjang musim dingin. Ketika Lin Mu mencapai gubuk berburu 3 jam kemudian, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah membuat kereta luncur sehingga dia bisa membawa mayat binatang itu ke kota. Dia tidak bisa membiarkan siapapun melihat penggunaan cincinnya, sehingga hanya bisa menggunakan metode ini. Dia menebang beberapa pohon yang cocok dan mengikatnya dengan tanaman merambat yang kuat untuk membentuk kereta luncur yang rata. Dia kemudian menganyam tanaman merambat dan menempelkannya ke ujung tiang kayu yang dia buat dari pohon muda, untuk membuat pegangan yang bisa dia gunakan untuk menarik kereta luncur. Pada saat dia selesai dengan semua ini, itu sudah malam hari. Lin Mu sudah menyiapkan daging dan nasi untuk dimasak, jadi dia bisa makan segera setelah dia selesai membuat kereta luncur. Setelah makan malam, Lin Mu membenamkan dirinya dalam berlatih tinju batu yang runtuh. Dia berlatih sampai tengah malam ketika konsentrasinya akhirnya pecah, dan dia duduk untuk melantunkan sutra hati yang menenangkan. Dengan latihan yang dia lakukan di pagi hari, Lin Mu sudah merasakan bahwa dia hampir mencapai terobosan dan karenanya tidak terkejut ketika dia akhirnya melakukannya, setelah mengasimilasi semua energi vital dari daging. Dia merasakan kulitnya kesemutan dan gatal ketika dia menerobos ke tahap ke-6 dari tahap pengerasan tubuh. Dia akan berdiri ketika merasakan cincin berdengung dan kehilangan keseimbangan saat celah spasial muncul tepat di tempat dia duduk. Oh, persetan! Terkutuklah Lin Mu saat dia bergeser ke samping untuk mencegah dirinya jatuh ke celah. Lengannya benar-benar tersedot ke celah spasial, membuatnya terjebak dalam posisi canggung di tanah. Jika orang lain melihat Lin Mu dalam posisi ini, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Lin Mu mencari-cari di celah spasial, ingin menemukan apapun yang ada di sana sehingga dia bisa berdiri. Butuh waktu lebih dari 15 menit, setelah itu dia dapat menemukan item tersebut. Dia menarik tangannya keluar dan menarik item dari ring. Tapi setelah melihat barang itu, Lin Mu menjadi sedikit tercengang. Apakah ini hanya kotoran? Kata Lin Mu, saat melihat gumpalan tanah di tangannya. Lin Mu menyentuh dan mencium gumpalan tanah dan tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya, tetapi tetap menyimpannya di dalam ring. Dia berdiri dan memasuki gubuk berburu untuk tidur. Karena Lin Mu sudah lelah, dia tertidur lelap dalam 2 menit dan memasuki tempat gelap. Lin Mu muncul di tempat gelap dan melihat sekeliling. Dia merasa kali ini sedikit berbeda. Entah bagaimana kegelapan tampaknya telah berkurang sangat sedikit. Dia masih tidak bisa melihat apapun,
tapi kegelapan tidak tampak segelap sebelumnya. Sulit untuk dijelaskan, tapi itulah yang dia rasakan. Karena aku muncul di sini setiap kali aku tidur, aku mungkin harus menamai tempat ini. Aku akan menamai tempat ini Sleepscape, pikir Linmu, dan merasa sedikit bangga dengan namanya. Linmu kemudian duduk untuk mengingat dan melatih tinju batu yang runtuh. Dia menemukan bahwa sekarang dia telah menghafal seluruh teknik bela diri, dia bisa berlatih di sini. Meskipun dia tidak bisa merasakan energi vital di dalam tubuhnya, dia masih bisa meningkatkan koordinasinya antara rutinitas tinju dan teknik pernapasan. Jika saya berlatih di sini, saya akan mendapat keuntungan 2 kali lipat dalam separuh waktu. Pemikiran Linmu sebagai kesadaran menyadarkannya tentang manfaat dari Sleepscape. Yang lain hanya bisa tidur dan bermimpi sementara Linmu bisa memasuki Sleepscape untuk berlatih dan masih bangun dengan perasaan segar. Jadi Linmu terus berlatih teknik tersebut sampai dia bangun. Setelah bangun, Linmu meletakkan daging di atas kompor untuk dimasak sambil berlatih teknik bela diri dan melihat seberapa banyak peningkatannya setelah berlatih di Sleepscape. Dia bisa melihat beberapa peningkatan dalam koordinasinya, tetapi energi vitalnya masih kesulitan menemukan jalur yang tepat untuk mengalir. Begitu sarapan siap, Linmu berhenti untuk memakannya dan kemudian duduk untuk melantunkan sutra hati yang menenangkan. Linmu memperhatikan bahwa tingkat asimilasi telah meningkat, karena sebelumnya dia membutuhkan waktu 30 menit untuk sepenuhnya mengasimilasi energi vital, tetapi sekarang dia membutuhkan waktu 25 menit. Sepertinya tingkat asimilasi saya meningkat setelah terobosan, atau bisa jadi saya dapat mengasimilasi lebih banyak energi vital daripada sebelumnya, mungkin. Saya harus mengujinya setelah kembali dari kota, pikir Linmu. Linmu menyimpan kereta luncur yang dia buat ke dalam ring, karena dia akan berjalan hampir sepanjang jalan ke kota, dan hanya ketika dia cukup dekat dia akan menggunakan kereta luncur untuk menarik mayat. Dia juga menarik karung yang dia gantung di punggungnya dan kantong koin yang dia ikat di pinggangnya. Memastikan semuanya sudah siap, Linmu berangkat ke jalan menuju kota. Saat itu sekitar jam 8 pagi sekarang, dan sebagian besar pedagang seharusnya sudah sampai di kota pada siang hari. Linmu punya banyak waktu untuk melakukan semua tugas hari ini. Jika dia bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar, Linmu harus bisa memesan kamar di penginapan setidaknya selama sebulan. Linmu berada sekitar seperempat jalan dari kota ketika dia akhirnya melihat beberapa orang di jalan setapak. Dia kemudian menunggu orang-orang pergi cukup jauh sehingga dia tidak terlihat. Begitu tidak ada orang di dekatnya, Linmu mengeluarkan kereta luncur dan meletakkan mayat di atasnya. Dia kemudian mulai menariknya, ketika dia tiba-tiba mendapat ide bahwa dia mungkin tidak boleh membiarkan mayat binatang itu terbuka dan menutupinya. Satu-satunya hal yang dia miliki yang bisa menutupi mayat binatang itu adalah karung besar yang dia miliki. Jadi dia menutupi mereka dengan karung, membiarkan beberapa bagian dari mayat itu terbuka tetapi tidak terlalu banyak sehingga mengundang minat orang. Sambil berjalan dia bertemu dengan beberapa orang, tetapi mereka hanya melihatnya sekilas sebelum berbalik. Linmu mencapai kota utara dalam 30 menit, di mana dia melihat beberapa gerbong pedagang yang juga memasuki kota. Pemandangan kota telah benar-benar berubah karena banyaknya pedagang yang mendirikan kios dan toko mereka di mana-mana. Ada banyak sekali orang yang melihat-lihat dan membeli barang yang dibawa para pedagang. Sementara beberapa pemburu terlihat menjual beberapa bahan binatang kepada para pedagang. Bahkan para petani yang bekerja di kebun apel diberi libur 2 hari, karena ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk membeli barang apapun yang mereka butuhkan dari para pedagang sebelum musim dingin tiba. Begitu musim dingin resmi dimulai, kali berikutnya para pedagang akan datang ke kota adalah awal musim semi, tahun depan. Rute perdagangan yang diikuti para pedagang adalah memasuki 4 kota dan kemudian menuju kota Wulim di mana mereka akan menjual barang-barang termahal mereka dan membeli kiriman apel roh serta beberapa barang lain-lain. Setelah menyelesaikan perdagangan mereka di kota, mereka semua akan keluar melalui kota selatan dan kemudian menuju ke berbagai desa, kota kecil, dan kota besar di selatan. Hal-hal yang menarik sebagian besar pedagang ke kota Wulim adalah apel roh dan sesekali bahan binatang roh langka. Linmu mengambil jalan menuju alun-alun kota tempat para pedagang besar mendirikan toko mereka. Dia ingin menjual mayat binatang itu ke pedagang yang berspesialisasi di dalamnya. Juga, jika dia ingin menjual kotak kayu wangi, dia harus mencari seorang pedagang yang berkecimpung dalam barang-barang mewah.
Dia mencapai alun-alun kota 20 menit kemudian karena ada banyak orang dan kereta di jalan yang harus dia lewati dengan hati-hati. Lin Mu membiarkan pandangannya mengembara dan melihat segudang orang dan hiruk-pikuk suara. Ada pedagang dan penjaga toko meneriakkan dagangannya, ada orang yang tawar-menawar dengan pedagang, dan ada orang yang saling berdebat tentang siapa yang pertama kali melihat barang itu dan berhak membelinya. Orang bisa melihat orang-orang dari semua lapisan masyarakat di alun-alun ini. Beberapa adalah pemburu dengan penampilan menyeramkan, beberapa pedagang yang memiliki mata licik, dan tentu saja beberapa rakyat jelata yang naif. Pandangan Lin Mu akhirnya berhenti pada sekelompok pedagang yang dikelilingi oleh banyak orang. Gerbong mereka diparkir di belakang mereka dan di samping, orang bisa melihat beberapa binatang hidup di dalam kandang serta mayat binatang yang saat ini sedang dikuliti oleh beberapa orang. Lin Mu menyeret kereta luncur ke arah kelompok pedagang itu. Dia menabrak beberapa orang dan juga harus mendorong beberapa orang ke samping agar dia bisa menarik kereta luncur untuk mencapai para pedagang. Begitu dia sampai di pedagang, salah satu pemuda yang menguliti mayat binatang itu melihatnya dan memberi isyarat padanya untuk membawa kereta luncurnya ke sana. Pria muda itu tampak berusia awal 20-an dan mengenakan jubah musafir yang tangguh. "Kamu di sini untuk menjual beberapa mayat binatang buas, kurasa?" tanya pemuda itu kepada Lin Mu. "Ya, saya punya 2 mayat binatang yang ingin saya jual," jawab Lin Mu. Pria muda itu menatap kereta luncur dan berkata, "Kami saat ini hanya membeli binatang yang lebih besar, jadi jika Anda memiliki mayat binatang yang lebih kecil, saya khawatir Anda harus mencari di tempat lain." Lin Mu mengangguk kepada pemuda itu, dan membalikkan kereta luncur untuk menunjukkan kepadanya mayat binatang itu. Tetapi ketika dia mengangkat karung dan memperlihatkan mayat-mayat itu, mata pemuda itu melebar dan rahangnya jatuh. Ini adalah kera harimau berlengan panjang, dan itu adalah macan kumbang berumbai kuning." Teriak pemuda itu kaget. Mendengar teriakan pemuda itu, para pedagang lain dan orang-orang yang berdiri di sekitar juga mengalihkan fokus mereka ke arahnya dan kemudian ke arah mayat binatang itu. Keterkejutan dapat dilihat di mata orang-orang yang tahu apa itu binatang buas, dan kebingungan di mata mereka yang tidak tahu. Pedagang yang lebih tua yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu mendekati kereta luncur untuk memeriksa mayat binatang itu. Matanya yang berpengalaman mengamati mayat-mayat itu dan kemudian berbalik ke arah Lin Mu. Mayat kera harimau bersenjata panjang di puncak tingkat menengah dan mayat panter berumbai kuning di tingkat tinggi. "Kamu sangat beruntung, nak," ucap pedagang itu. Lin Mu sedikit bingung ketika pemuda itu terkejut, tetapi ketika dia mendengar perkataan pedagang yang lebih tua, dia akhirnya mengerti reaksinya. Jika bukan karena skenario di mana kedua binatang itu telah saling melukai, tidak ada kemungkinan Lin Mu bisa memburu mereka, bahkan melarikan diri dari mereka akan mendorong peruntungannya. Orang-orang lain yang menonton sedang bergosip dan bergumam di antara mereka sendiri. Pedagang yang lebih tua melihat kondisi kerumunan menunjuk ke arah pria kekar yang sedang menguliti mayat binatang buas di samping. Pria kekar itu mendekat dan membubarkan kerumunan. Beberapa orang di kerumunan pada awalnya tidak mau, tetapi kemudian tersebar di bawah tatapan mengancam pria kekar itu. Begitu sebagian besar orang bubar dan hanya orang-orang yang benar-benar berdagang dengan pedagang yang tersisa, pedagang yang lebih tua berbicara. "Meskipun kulit kedua binatang itu rusak, aku masih bisa membayarmu untuk bahan dan dagingnya." Lin Mu mengangguk ketika dia tahu bahwa kulitnya tidak bisa diselamatkan dan mayat binatang itu hanya layak untuk bahan mereka. "Ya, saya ingin menjual mayat binatang ini, jadi berapa banyak Anda akan membayar saya untuk ini?" tanya Lin Mu. 2 koin emas untuk kera harimau berlengan panjang dan 4 koin emas untuk panter berumbai kuning, ujar pedagang tua itu. Kali ini giliran Lin Mu yang terkejut. Memang benar bahwa Lin Mu tidak tahu apa kedua binatang itu, dan dia juga tidak tahu seberapa kuat mereka, tetapi dia tidak pernah berharap mendapatkan total 6 koin emas untuk kedua mayat binatang itu. Hal lain yang dipahami Lin Mu adalah bahwa dia berada dalam bahaya ekstrim sepanjang waktu dia berada di hadapan binatang buas. Satu hal yang tidak perlu dia khawatirkan lagi adalah tentang membeli kamar di penginapan. Dengan 6 koin emas yang didapatnya, dia dapat dengan mudah menghabiskan sisa musim dingin di penginapan. 1 koin emas cukup untuk menyewa penginapan yang layak selama sebulan penuh. "Aku menggantungkan harapanku pada kotak kayu harum untuk mendapatkan cukup uang untuk bertahan selama musim dingin, tetapi 2 mayat ini sudah lebih dari cukup," pikir Lin Mu. Pedagang tua itu menatap Lin Mu yang terkejut. Melihat bahwa dia tidak menjawab,
pedagang itu bertanya. Jadi, maukah kamu menerima tawaran itu? Ya, ya, aku akan menerimanya, kata Linmu dengan tergesa-gesa setelah dia membentak setelah mendengar pertanyaan pedagang itu. Pedagang yang lebih tua meminta pemuda yang berdiri di samping untuk mengambil mayat binatang itu sementara dia mengeluarkan 6 koin emas dan memberikannya kepada Linmu, yang mengambilnya dengan tangan gemetar. Pedagang yang lebih tua tersenyum sedikit saat melihat tangan gemetar Linmu. Linmu pura-pura memasukkan koin ke dalam kantongnya, tapi sebenarnya dia menyimpannya di dalam ring. Linmu tidak pernah menangani uang sebanyak itu, jadi dia ingin menyimpannya dengan aman dan tempat teraman adalah cincinnya. Linmu juga berterima kasih kepada pedagang yang lebih tua karena dia telah membubarkan kerumunan sebelum menawarkan uang kepadanya atau kejadian seperti kelinci bertudung salju akan terjadi lagi hari ini. Meskipun Linmu lebih kuat dari sebelumnya, berada di tahap ke-6 dari alam tempering tubuh, dia masih tidak dapat membela diri melawan banyak orang. Setelah menyelesaikan transaksi, Linmu berbalik untuk pergi. Sekarang dia hanya perlu menemukan seorang pedagang yang akan membeli kotak kayu harum itu. Linmu melihat-lihat alun-alun sampai dia menemukan seorang pedagang kaya yang sepertinya akan membeli kotak itu. Saudagar kaya itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah kuning panjang dan rambutnya diselipkan ke dalam topi. Ada banyak barang yang dijual di toko seadanya. Meskipun kebanyakan orang hanya menontonnya, tidak pernah benar-benar membelinya. Ada barang-barang dari berbagai jenis jimat, liontin, gelang, anting-anting, belati dan pisau berhiaskan berlian, vas, dan pot dengan kualitas yang sangat bagus bersama dengan banyak kemewahan. Linmu mendekati toko dan melihat sekeliling. Melihat semua barang yang dia rasakan sepertinya pedagang itu mungkin akan menerima kotak kayu harum itu. Linmu mengalihkan pandangannya ke pedagang yang sedang duduk dan minum secangkir teh dalam diam. Tuan pedagang, apakah Anda membeli barang di sini? Tanya Linmu dengan hormat. Pedagang yang asyik menikmati secangkir tehnya, membuka matanya dan menatap Linmu. Tergantung pada itemnya, saya mungkin membelinya atau tidak. Tapi ketahuilah, bahwa saya hanya membeli barang-barang kelas atas atau langka. Jawab pedagang parubaya tanpa ekspresi. Linmu mengeluarkan kotak kayu harum dari karung, yang telah dia tarik dari ring sebelumnya. Dia kemudian menyerahkannya kepada pedagang parubaya. Pedagang parubaya itu menyipitkan matanya saat melihat kotak kayu yang harum itu. Kotak gaharu yang harum dan apa ini? Pedagang parubaya itu bergumam ketika dia melihat pola yang terukir di kotak itu. Pedagang itu tampaknya telah mengidentifikasi pola pada kotak itu, karena minatnya pada kotak itu meningkat. Bagaimana kamu mendapatkan kotak penyimpanan pil ini dari Sekte Peony Tricauldron? Tanya pedagang itu. Linmu sedikit terkejut karena pedagang itu bisa menebak kegunaan kotak itu hanya dengan sekali pandang. Dia juga membenarkan kecurigaannya bahwa kotak ini dan pil pemulihan 4 bejana memang berasal dari Sekte Peony Tricauldron. Seorang pria menggadaikannya kepada ayahku dengan imbalan sejumlah uang. Jawab Linmu. Dia sudah lama memikirkan alasan apa yang akan dia berikan, kalau ada yang bertanya. Pedagang parubaya itu memiliki pandangan yang sedikit bingung setelah mendengar Linmu, tetapi kemudian memiliki perubahan ekspresi, seolah-olah dia memiliki semacam kesadaran. Kamu pasti mendapatkannya setelah wabah tahun lalu. Tentu saja, Sekte Peony Tricauldron adalah orang-orang yang menyediakan obatnya. Kata pedagang dengan nada tegas. Ini adalah berita untuk Linmu. Dia tidak tahu bahwa Sekte Peony Tricauldron menyediakan obat untuk menyembuhkan wabah. Wabah yang menyebar tahun lalu menghancurkan kota utara dan timur. Sekitar 30% populasi kedua kota meninggal karenanya. Tidak sampai sebulan kemudian, setelah mulai menyebar, wali kota Wulim meminta bantuan sekte tersebut. Obatnya tiba 2 hari kemudian, tapi sudah terlambat bagi orang tua Linmu karena mereka sudah lama meninggal karena penyakit itu. Linmu mengesampingkan pikirannya untuk saat ini dan berbicara. Maukah kamu membeli kotak ini? Biarkan aku mengujinya dulu, kata pedagang, sambil mengambil kotak itu dari tangan Linmu. Pedagang itu mengetukkan jarinya di atas pola itu, dan tiba-tiba pola itu menyala. Berbagai rune muncul mengambang di pola ukiran. Mata Linmu melebar saat dia melihat pemandangan itu. Pedagang itu memperhatikan keterkejutan Linmu saat dia berkata, "Sepertinya kamu tidak tahu bahwa ada formasi pengawetan yang diletakkan di atasnya." Linmu mengangguk menyetujui kata-kata pedagang itu. "Tentu saja kamu bukan seorang kultivator, jadi tidak mungkin kamu tahu."
kata pedagang itu pada dirinya sendiri. Tunggu, itu artinya kamu adalah seorang kultivator? Tanya Linmu dengan rasa ingin tahu. Ya, saya memang seorang kultivator. Pedagang parubaya itu menjawab. Pedagang itu kemudian mengalihkan pandangannya ke arah kotak dan tetap diam seolah sedang berpikir. Dia meletakkan tangannya di bawah dagunya saat dia berbicara. Ini adalah kotak penyimpanan pil gaharu yang harum dari Sekte Peoni Triquali dengan formasi pengawet yang diletakkan di atasnya. Jadi untuk itu, aku akan memberimu harga, 100 koin emas. Linmu terlalu kaget bahkan untuk mengungkapkannya. Dia bahkan diam-diam mencubit dirinya sendiri untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Surga tahu bahwa dia tidak bermimpi selama beberapa hari sekarang, dia bisa saja mulai melamun tanpa menyadarinya. Linmu bukan satu-satunya orang yang kaget mendengar harganya. Sementara tidak ada orang lain di toko itu, ada dua pria yang berdiri agak jauh darinya yang juga mendengarnya. Kedua pria itu berdiri memunggungi Linmu. Mereka tidak langsung berbalik untuk melihat, tetapi mereka berjalan sedikit lebih jauh dari toko dan kemudian berbalik untuk melihat. Hari itu luar biasa bagi Linmu. Dia sudah merasa beruntung mendapatkan 6 koin emas untuk 2 mayat binatang, tetapi sekarang dia mendapatkan 100 koin emas sebagai ganti kotak kayu harum. Dia berada di puncak dunia. Memahami penerimaan Linmu, pedagang parubaya mengangkat telapak tangan kirinya dan sebuah kantong kecil muncul dari udara tipis. Linmu melihat lebih dekat ke tangan pedagang itu, dan memang ada cincin di jari tengah pedagang itu. Pedagang itu juga memakai cincin penyimpanan spasial. Itu adalah cincin penyimpanan spasial pertama yang dia lihat, kecuali yang dia miliki. Cincin yang dikenakan pedagang itu sangat berbeda dengan milik Linmu. Sementara cincin Linmu berwarna abu-abu kusam dengan 5 tonjolan kecil di atasnya, cincin pedagang berwarna emas dengan batu permata biru kecil tertanam di dalamnya. Setelah kantong kecil muncul di telapak tangan pedagang, dia membukanya dan menghitung 100 koin emas sebelum meletakkannya di atas meja. Linmu buru-buru mengambilnya dan menyimpannya di kantong koinnya sendiri. Dia tidak bisa langsung menyimpannya di ring karena jumlahnya terlalu banyak untuk disembunyikan dan juga pedagang di depannya adalah seorang kultivator, yang bisa menyadarinya. Sementara ini semua terjadi, kedua pria itu mengamati dengan cermat seluruh transaksi. Keserakahan bisa terlihat menyala di mata kedua pria itu. Orang-orang itu sepertinya telah mengatakan sesuatu satu sama lain sebelum mereka menghilang di antara kerumunan orang. Sementara Linmu ingin mencegah situasi yang sama seperti sebelumnya, dengan menyembunyikan dan menjadi rahasia sebisa mungkin dengan transaksi, hal yang dia takutkan masih terjadi, dan saat ini dia bahkan tidak tahu bahwa dia dalam bahaya. Selesai dengan transaksi, Linmu berjalan menjauh dari pedagang dan pergi menuju gang sepi di mana Emporium Jingwei berada, karena dia masih memiliki barang lain yang ingin dia jual. Saat dia berjalan, dia sama sekali tidak menyadari bahwa dua pria mengikutinya dari jauh. Linmu sedang berdiri di depan Emporium Jingwei, menatap toko. Sebelum masuk, dia menarik semua bahan yang akan dia jual, serta menarik sejumlah uang yang cukup untuk disimpan di kantong koin. Dia saat ini memiliki 4 bahan yang ingin dia jual. Mereka adalah kulit dan taring babi hutan bermoncong merah, kulit kadal kayu berekor 2, dan bulu angsa bersayap kait. Keuntungan dari bahan-bahan ini tidak akan dibandingkan dengan jumlah koin yang dia terima dari perdagangan hari ini sebelumnya, tetapi setidaknya itu akan memberinya beberapa perak. Karena bagi Linmu setiap tembaga kecil diperhitungkan. Setelah Linmu memastikan semuanya sudah siap, dia menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu toko hingga terbuka. Pintunya masih sulit untuk didorong dan berderit keras saat diayun terbuka. Toko itu masih sama seperti yang dia tinggalkan sebelumnya, dengan satu-satunya pengecualian adalah konternya bersih dari debu dan wanita itu, Duanke, sudah ada di konter. Duanke sedang duduk di konter sambil membaca buku. Dia mengenakan gaun hijau muda hari ini dan rambutnya diikat menjadi sanggul dengan bantuan jepit rambut hiasan berbentuk daun poplar. Duanke mengalihkan pandangannya dari buku dan melihat ke arah Linmu, yang baru saja masuk. Tapi saat dia menatapnya dengan cermat, dia merasa dia terlihat berbeda dari sebelumnya. Hanya ketika dia datang di depannya, dia bisa memahami alasannya. Dia sudah menembus ke tahap ke-6 dari tempering tubuh. Bahkan belum seminggu sejak dia berada di tahap ke-4 dari alam pengerasan tubuh. Pikir Duanke dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Linmu sedang memikirkan tentang apa yang akan dia katakan kepada Duanke, jadi tidak menyadari sedikit keterkejutan di wajahnya. Dia berdiri di depannya dan berbicara dengan nada ramah.
Aku di sini untuk menjual lebih banyak bahan. Tunjukkan padaku apa yang kamu bawa. Kata Duan kesingkat. Lin Mu membuka karung dan mengeluarkan materi satu persatu. Dia pertama-tama menempatkan seikat bulu dari angsa bersayap pengait di satu sisi, bersama dengan taring babi hutan bermoncong merah. Kemudian keluarkan kulit babi hutan bermoncong merah dan kadal kayu berekor dua. Duan Ke membuka gulungan kulitnya dan memeriksanya. Merasa tidak ada yang salah dengan mereka, dia meletakkannya dan kemudian memeriksa gadingnya apakah ada retakan dan menghitung jumlah bulunya. Setelah selesai memeriksa semua materi, Duan Ke mengalihkan pandangannya ke arah Lin Mu dan berbicara. Saya akan membayarmu 1 perak untuk kulit kadal kayu berekor 2, 5 perak untuk kulit babi hutan bermoncong merah, 2 perak dan 50 tembaga untuk bulu angsa bersayap pengait dan 2 perak untuk gading si merah, babi hutan bermoncong. Itu bagus untukku, aku terima. Kata Lin Mu. Apakah kamu ingin membeli sesuatu? Tanya Duan Ke dengan nada bertanya, seolah dia tidak senang dengan Lin Mu karena hanya menjual dan tidak membeli apapun. Tidak ada apa-apa sekarang, kata Lin Mu, tidak menyadari nada suaranya. Melihat bahwa Lin Mu tidak ingin membeli apapun, Duan Ke mengeluarkan kantong koin dari konter dan menghitung 10 perak dan 50 koin tembaga sebelum memberikannya kepada Lin Mu yang mengambilnya. Lin Mu hendak berbalik ketika Duan Ke berbicara. Bagaimana pedang itu memperlakukanmu? Lin Mu berhenti setelah mendengarnya dan berbicara. Pedang itu luar biasa dan sangat membantuku. Bahkan tidak menjadi sedikit kusam setelah saya menebang beberapa pohon dengan itu. Kata Lin Mu dengan nada terkesan. Sudut mulut Duan Ke terlihat berkedut setelah mendengar bahwa Lin Mu menggunakan pedang pendek untuk memotong kayu. Jika kakek ada di sini, dia pasti akan memberinya pelajaran. Menggunakan pedangnya untuk memotong kayu, sungguh tidak sopan. Pikir Duan Ke, kalau begitu, kamu harus membeli kapak yang sebenarnya untuk memotong kayu. Tidak benar menggunakan pedang untuk itu. Duan Ke yang disarankan. Juga, mungkin untuk menguliti kulitnya, kamu juga harus mendapatkan pisau pengulit yang tepat. Itu akan membuat tugas jauh lebih efisien. Lebih lanjut berbicara Duan Ke setelah melihat bahwa Lin Mu merenungkan saran sebelumnya. Lin Mu memikirkan saran Duan Ke dan memang merasa bahwa dia harus mendapatkan kapak potong dan pisau pengulit. Jika bukan untuk penggunaan yang dimaksudkan sebagai alat, mereka dapat digunakan sebagai senjata tambahan dalam keadaan darurat. Kau benar, aku akan mendapatkan mereka berdua. Bisakah Anda menunjukkan kepada saya beberapa? Tanya Lin Mu. Duan Ke mengangguk dan keluar dari belakang meja dan pergi ke rak di sebelah kanan. Dia memeriksa bagian atas rak dan mengeluarkan pisau pendek yang disimpan dalam sarung kulit. Pisau itu panjangnya 10 cm dan memiliki bilah melengkung. Setelah mengeluarkan pisaunya, dia pergi ke sudut lain rak dan mengambil kapak yang digantung di sisinya. Kapak itu terlihat sangat umum dan sederhana. Dia membawa kedua barang itu ke konter dan menunjukkannya kepada Lin Mu, yang memeriksanya. Menemukan mereka dapat diterima, dia berbicara. Berapa banyak untuk mereka? Total 5 koin perak, 2 untuk kapak, dan 3 untuk pisau pengulit. Kata Duan Ke. Lin Mu sedikit terkejut bahwa harga pisau itu lebih mahal daripada kapak, tetapi kemudian mengerti bahwa kualitas pisau itu jauh lebih tinggi daripada kapak. Lin Mu mengeluarkan 5 koin perak dari kantongnya dan memberikannya kepada Duan Ke, yang segera menyimpannya di konter. Lin Mu mengambil kedua alat itu dan menyimpannya di dalam karung kosong. Dia kemudian berjalan keluar dari toko dan pergi menuju jalan utama. Setelah Lin Mu pergi, Duan Ke masih menatap pintu untuk beberapa saat, sampai pintu di belakangnya terbuka dan lelaki tua Jing Wei keluar. Apakah itu anak laki-laki itu? Tanya Jing Wei pada Duan Ke. Ya, itu anak laki-laki Lin Mu. Dia datang untuk menjual lebih banyak bahan. Jawab Duan Ke. Jing Wei memperhatikan ekspresi cucunya dan bertanya. Apakah ada yang berbeda dengan bocah itu? Kamu benar sebelum kakek, ucap Duan Ke. Jing Wei mengangkat alisnya untuk bertanya. Anak laki-laki itu berada di tahap ke-6 dari alam pengerasan tubuh. Duan Ke menjelaskan saat melihat tatapan bertanya kakeknya. Jing Wei juga sedikit terkejut, seperti Duan Ke setelah mengetahui hal ini. Bocah itu pasti punya beberapa rahasia. Tidak ada cara lain dia bisa mencapai tahap ke-6 dari alam tempering tubuh secepat ini. Aku bahkan berpikir seseorang mungkin mendukungnya. Kata Jing Wei, setelah berpikir sebentar. Kakek, jika seseorang mendukungnya dan mampu menyembunyikan diri darimu, mereka pasti memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Kami perlu mencari tahu dan memverifikasi ini,
atau ini bisa menjadi masalah bagi kami. Kata Duan Ke, tidak, tunggu sebentar, kami telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun sekarang. Jika kita mengekspos diri kita sedini ini, semua rencana kita bisa sia-sia. Kata Jing Wei dengan nada tegas. Duan Ke sedikit terkejut dengan reaksi kakeknya tapi tidak mempertanyakannya. Kembali ke jalan utama, Lin Mu sedang mencari penginapan. Dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan kamar di salah satu penginapan. Dia tahu bahwa ini bisa sedikit sulit karena para pemburu lain yang tidak memiliki rumah di kota pasti sudah memesan penginapan sebelumnya untuk musim dingin. Dia mencapai penginapan pertama dan masuk melalui pintu. Sudah ada banyak orang yang berdiri di lobi, kebanyakan dari mereka tampak seperti pedagang dengan beberapa pemburu dan orang biasa bercampur. Lin Mu pergi ke orang yang duduk di meja depan dan bertanya, "Apakah Anda memiliki kamar yang tersedia?" "Tidak, maaf kami sudah dipesan untuk 3 hari dari hari ini dan jika Anda meminta untuk tinggal selama musim dingin maka Anda harus kembali 3 hari kemudian." "Untuk bertanya," kata orang yang duduk di meja dengan sikap terlatih, seolah-olah dia sudah mengulangi kalimat yang sama berkali-kali. Mendengar jawaban pria itu, Lin Mu keluar dari penginapan dan pergi untuk memeriksa penginapan lain di jalan. Dia akhirnya memeriksa semua penginapan di jalan dan mendapat jawaban serupa. Mereka menyuruhnya untuk kembali dalam 3 hari karena para pedagang telah memesan semuanya, atau bahwa mereka sudah dipesan penuh untuk musim dingin. "Kurasa aku harus kembali 3 hari kemudian. Lebih buruk lagi yang bisa terjadi adalah saya tidak dapat menemukan kamar dan sebagai gantinya saya harus menyewa rumah kecil. Setidaknya saya punya banyak uang sekarang," pikir Lin Mu. Gagal mencari penginapan, Lin Mu kembali ke alun-alun utama tempat semua pedagang mendirikan kios dan toko mereka. Dia telah meninggalkan kereta luncur yang dia buat, dengan pedagang yang telah membeli 2 mayat binatang darinya. Dia tidak ingin menarik kereta luncur di sekitar kota, jadi dia berpikir untuk mendapatkannya nanti jika dia tidak dapat menemukan kamar hari ini. Dia mencapai alun-alun 10 menit kemudian dan berbicara dengan pemuda yang membawa mayat binatang itu bersamanya. Pria muda itu mengarahkannya ke kandang, di sisi tempat kereta luncur buatan tangannya disimpan. Lin Mu berterima kasih kepada pemuda itu dan mulai menarik kereta luncurnya keluar kota. Sekarang kereta luncur tidak memiliki beban, lebih mudah bagi Lin Mu untuk menariknya. Dia keluar kota setelah 15 menit, tidak menyadari bahwa 2 pria telah mengikutinya sepanjang waktu. Mereka menjauh darinya, jadi dia tidak memperhatikan mereka sama sekali. Dia harus melakukan perjalanan sekitar setengah jalan ke gubuk berburu sebelum dia dapat menyimpan kereta luncur di atas ring karena ada lebih banyak pelancong dan pemburu yang pergi ke kota sekarang daripada di pagi hari. Ketika dia akhirnya mencapai tempat yang cukup jauh, dia menyimpan kereta luncurnya di atas ring. Tapi kali ini ada 2 orang yang bersembunyi di balik bukit, yang melihat kereta luncur menghilang. Kedua pria itu terkejut tetapi kemudian teringat apa yang telah mereka lihat sebelumnya di pagi hari dan mengerti bahwa Lin Mu juga memiliki harta penyimpanan ruang. Keserakahan di mata mereka berkobar sekarang. Mereka sudah memikirkan betapa kayanya mereka setelah mereka membunuh Lin Mu dan mengambil barang-barangnya. Kedua pria itu mengeluarkan senjata mereka dan memegangnya di tangan mereka sebelum mendekati Lin Mu. "Berhenti di sana bocah," ucap salah satu pria. "Ah, tidak lagi." Adalah satu-satunya pemikiran yang dimiliki Lin Mu setelah mendengar suara yang datang dari belakangnya. Lin Mu dengan cepat berbalik menghadap orang-orang yang memanggilnya dari belakang. Dia melihat 2 pria berdiri di depannya, salah satunya berotot dan yang lainnya kurus tapi tinggi. Yang berotot memegang pentungan di tangannya dan mengenakan baju kulit ringan, sementara yang tinggi memegang kapak di tangannya dan mengenakan pakaian berburu yang kasar. Orang yang memanggil Lin Mu adalah pria berotot. Dia menatap Lin Mu dengan mata yang meneteskan keserakahan. Begitu Lin Mu melihat tatapan pria itu, dia mengerti bahwa mereka ada di sini untuk merampoknya. Lin Mu menghela nafas lega karena dia telah menyimpan semua yang berharga padanya ke dalam ring. Jadi meskipun orang-orang menggeledahnya, mereka tidak akan menemukan apapun. Meskipun Lin Mu tidak tahu apakah orang-orang ini adalah pencuri biasa yang mengincarnya secara acak atau apakah mereka tahu dia punya banyak uang bersamanya. "Apa yang kamu inginkan?" Lin Mu bertanya dengan nada netral, tidak ingin langsung menyinggung perasaan mereka. "Beri kami semua uang dan barang-barangmu bocah," kata pria berotot dengan aksen kasar. Mata Lin Mu menyipit saat mendengar aksen pria itu. Dia tidak tahu di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya,
Tapi itu pasti bukan dari wilayah ini. Itu berarti orang-orang itu mungkin datang ke sini bersama para pedagang. Sepertinya mereka bukan anggota kelompok tentara bayaran, perlengkapan mereka terlalu buruk. Tidak ingin berdebat dengan para pria, Lin Mu mengambil kantong koin yang hanya berisi koin perak dan beberapa koin tembaga, dan melemparkannya ke para pria. Ambillah, hanya itu yang kumiliki, kata Lin Mu. Pria jangkung mengambilnya dan mengosongkannya. Kedua pria itu melihat bahwa kantong koin memiliki sedikit uang di dalamnya dan tahu bahwa Lin Mu pasti menyimpan semuanya dalam harta spasial. Satu-satunya hal yang tidak mereka ketahui adalah di mana Lin Mu menyembunyikan harta karun spasial. Mereka tidak bisa melihatnya mengenakan harta spasial seperti cincin atau gelang. Jangan coba-coba membodohi kami, bocah tak berguna, berikan kami semua yang kau punya. Kata pria berotot itu dengan nada mengancam. Kami tahu Anda memiliki harta karun spasial. Jadi tumpahkan semuanya, jangan mencoba bertindak pintar. Tambah pria jangkung itu. Begitu Lin Mu mendengar kalimat pria jangkung itu, campuran emosi terlihat bertabrakan di matanya. Tidak apa-apa jika mereka mengganggunya karena pedang atau uangnya, dia bisa saja melarikan diri seperti sebelumnya, tetapi sekarang setelah mereka mengetahui rahasianya, Lin Mu tidak mungkin membiarkan ini pergi. Lin Mu menghunus pedang pendeknya dan menatap pria-pria itu dengan ekspresi galak. Kedua pria itu sedikit terkejut dengan perubahannya yang tiba-tiba dari lemah lembut menjadi ganas. Oh, jadi kau akan melawan. Mari kita lihat apakah kamu bisa menerima pukulan dari ayah ini. Kata pria berotot itu sambil melangkah maju untuk mengayunkan tongkat ke arah Lin Mu. Lin Mu menyingkir untuk menghindari serangan itu dan mengayunkan pedang pendeknya ke pinggang pria berotot itu. Pria itu melihat tebasan itu dan menghindarinya dengan mudah. Pria jangkung itu juga ikut bertarung dan mengayunkan kapak ke lengan Lin Mu. Lin Mu bisa menangkisnya dengan pedang pendek, tapi merasakan kejutan kuat yang membuat lengannya sakit. Pria jangkung itu lebih kuat dari Lin Mu dan pria berotot itu. Dia berada di tahap ketujuh dari alam penempaan tubuh. Hati-hati kakak kedua, bocah ini berada di tahap keenam dari alam tempering tubuh. Kata pria jangkung itu kepada pria berotot itu. Pria berotot itu terkejut mendengar bahwa anak laki-laki yang masih basah di belakang telinga ini sekuat dia, seorang dewasa yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Jadi, kamu memiliki kepercayaan pada kekuatanmu bocah, itu sebabnya kamu sangat sombong. Sayang sekali saya akan mematahkannya hari ini. Ejek pria berotot itu. Kedua pria itu menyerang bersama dalam upaya untuk menghabisi Lin Mu dengan cepat, tetapi dia berguling dan semua senjata mereka hanya bisa mengenai bumi. Sialan, dasar loah yang licin. Kutuk pria jangkung itu. Kali ini kedua pria itu mendekati Lin Mu dari sisi berlawanan, meninggalkannya dengan area kecil untuk bergerak. Pria jangkung itu menebas kapaknya terlebih dahulu, yang diblokir Lin Mu dengan pedang pendeknya, tetapi merasakan dampak pukulan di pergelangan tangannya. Pria berotot itu, melihat Lin Mu terjebak bertahan melawan pria jangkung itu, menyerang kepalanya dengan pentungan. Lin Mu merasakan gerakan pria berotot itu dan dengan cepat menarik pisau pengulit yang dibelinya dan melemparkannya ke wajah pria jangkung itu. Pria jangkung itu harus menyingkir untuk menghindari pisau pengulit yang terbang ke arahnya. Dia terkejut karena dia tidak bisa melihat dari mana Lin Mu menarik pisaunya, sehingga tidak bisa sepenuhnya mengelak dari pisau itu, dan telinganya dipotong di cupingnya. Kamu berani menyakiti kakak pertama, bocah. Teriak pria berotot itu sambil mengayunkan gada. Lin Mu menangkap momen ketika pria berotot itu berhenti sejenak untuk melihat pria jangkung itu dan dengan cepat memotong pentungan di tangan pria itu. Kepala gada itu terbuat dari logam, tetapi gagangnya masih terbuat dari kayu. Pria berotot itu sekarang tidak bersenjata, dan hanya sepotong kayu yang tersisa di tangannya. Aku tidak bisa terus memblokir kapak dengan pedangku, kekuatan ayunannya jauh lebih kuat daripada milikku. Pikir Lin Mu. Melihat tongkatnya terpotong, pria berotot itu semakin marah. Dia menjatuhkan pegangan yang tersisa di tangannya dan mengayunkan tinjunya ke Lin Mu. Kali ini Lin Mu tidak bisa sepenuhnya mengelak dari serangan itu. Dia terkena pukulan pria berotot di punggung dan menjatuhkan pedangnya, yang menghalangi kapak pria jangkung itu. Lin Mu dengan paksa mendorong ke belakang dan melakukan guling samping, sehingga kapak tidak mengenai kepalanya. Tapi pria berotot itu sudah siap untuk memberikan pukulan berikutnya dan dengan kapak yang mendekat padanya, Lin Mu tidak bisa berbuat banyak. Hahaha, sekarang dia sudah selesai. Kata pria berotot itu. Mati, teriak pria jangkung itu.
Lin Mu mengira ini adalah akhir baginya ketika tiba-tiba tubuhnya menjadi buram. Kedua pria itu berpikir bahwa mereka membayangkan ini, tetapi ketika bilah kapak hendak mengenai Lin Mu, itu hanya melewati Lin Mu seolah-olah dia terbuat dari udara. Demikian pula, pukulan pria berotot itu juga melewati tubuhnya tanpa halangan. Lin Mu tidak bisa memikirkan apapun pada saat itu dan berputar untuk melarikan diri dari antara para pria itu. Dalam gerakan memutar yang sama, dia dengan mulus menarik kapak pemotong kayu dari cincinnya dan menguburnya di dasar tengkorak pria berotot itu. Lin Mu meninggalkan kapak yang tertancap di tengkorak pria berotot itu dan malah memasuki posisi kepalan batu yang runtuh. Nafasnya menyatu dengan gerakannya dan menggerakkan energi vital di dalam tubuhnya. Pada saat itu dia mencapai tingkat harmoni dan seutas energi kecil berputar di dalam tangan kanannya dan membentuk spiral kecil, yang terlihat tidak stabil dan terasa seperti akan menghilang setiap saat. Pria jangkung itu membeku saat melihat kapak berlumuran darah, yang tertancap di kepala saudara laki-lakinya yang kedua. Lin Mu melihat ini dan mengambil kesempatan emas ini. Dia mengumpulkan setiap ons kekuatannya dan menempelkan pria jangkung itu di tengah-tengah dadanya. Pria jangkung itu merasakan tulang rusuknya retak dan napasnya terlempar keluar dari paru-parunya. Lin Mu menghentikan kuda-kuda dan menekan rasa sakit yang berdenyut di tangan kanannya. Dia mengambil pedang pendek yang tergeletak di tanah, dengan tangan kirinya dan dengan cepat menebas leher pria jangkung itu, memenggalnya. Lin Mu sekarang sedang berbaring di tanah, kelelahan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah serangan kedua pria itu melewatinya, dia merasa seolah-olah setengah dari cadangan energinya terkuras dan menggunakan kapak, dan tinju batu yang runtuh menghabiskan sisanya, meninggalkannya dengan sedikit energi yang dia gunakan untuk memenggal pria jangkung itu. Dia kehabisan napas dan tangannya berdenyut kesakitan, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia benar-benar tidak dijaga, dan siapapun bisa membunuhnya sekarang tanpa usaha. Lin Mu pasti terbaring di tanah selama lebih dari 1 jam, karena matahari di langit telah bergerak sangat jauh. Setelah dia merasakan sedikit berkurangnya kelelahannya dan sedikit energi pulih, Lin Mu berdiri dan akhirnya melihat keseluruhan hasil karyanya. Dia melihat pria berotot dengan kapak pemotong kayu tersangkut di kepalanya, terbaring mati di belakangnya dan pria tinggi tanpa kepala di sampingnya. Lin Mu menelan perasaan memuakkan yang muncul dari tenggorokannya dan mengumpulkan akalnya. Dia, pertama-tama menyimpan pedang pendek di atas ring, tidak repot-repot memasukkannya ke dalam sarungnya. Kemudian dia mengeluarkan kapak dari kepala pria berotot itu dan meninggalkan genangan darah. Sebuah ide kemudian muncul di benaknya, dan dia juga menyimpan mayat orang-orang itu di dalam cincinnya. Dia tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja di tengah jalan dan meminta seseorang menemukannya. Dia akan dituduh jika seseorang dapat menghubungkan kedua pria ini dengannya. Dia juga mencari pisau pengulit dan menemukannya tergeletak sedikit lebih jauh dari kepala pria jangkung yang telah dipenggal itu. Dia mengambil kepalanya dan menyimpannya di dalam ring juga, bersama dengan pisaunya. Sekarang satu-satunya bukti yang tertinggal adalah genangan darah di tanah. Dia menghabiskan beberapa waktu menutupinya dengan lumpur dan tanah. Begitu darahnya tersembunyi di bawah tanah, dia mencari-cari siapa saja yang memata-matai dia. Dia membenarkan bahwa tidak ada yang menyaksikannya dengan memeriksa jejak kaki di sekitar area tersebut. Dia tidak menemukan jejak kaki baru di area seluas 100 meter. Mengetahui bahwa dia hanya bisa menyerahkan sisanya pada keberuntungan, Lin Mu berlari cepat dan berlari ke sungai kecil di samping pohon apel. Begitu dia sampai di sungai, dia mandi dan mengganti pakaian kotornya, yang berlumuran darah. Dia beristirahat sebentar, merendam kakinya yang sakit di air dingin dan memijat tangan kanannya, yang sekarang sudah berkurang sakitnya dari sebelumnya. Dia sangat lapar dan merasa seperti dia bisa makan sampai perutnya pecah. Lin Mu berdiri dan berjalan ke gubuk berburu. Begitu sampai di gubuk berburu, Lin Mu mengeluarkan sisa daging babi hutan moncong merah dan menusuknya dengan tongkat dan menggantungnya di kompor besar di luar gubuk. Sementara dagingnya dipanggang, dia memasukkan nasi ke dalam panci untuk dimasak. Dia menaburkan bumbu pada daging panggang dan melihatnya matang. Tak lama kemudian, aroma kuat muncul dari daging, yang membuatnya tak tertahankan bagi Lin Mu. Mengabaikan panas yang membara, Lin Mu merobek seluruh kaki dan melahapnya seperti orang barbar. Setelah Lin Mu selesai makan, dia bahkan tidak percaya bahwa dia telah memakan setengah dari seluruh babi hutan sendirian. Dia melihat ke perutnya dan menemukan perutnya terentang kencang, tapi masih tidak mungkin semua daging bisa muat di dalamnya. Karena dia tidak bisa mengetahuinya,
dia membuang begitu saja pemikiran itu. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan untuk saat ini. Lin Mu bisa merasakan sejumlah besar energi diserap dari daging di perutnya. Dia duduk bersila untuk melantunkan sutra hati yang menenangkan. Dia merasakan energi berasimilasi di otot dan kulitnya. Kali ini dia bisa fokus lebih dalam dan bisa merasakan sedikit aliran energi menembus pembuluh darahnya. Apakah ini tingkat berikutnya dari alam penempaan tubuh? Tapi bukankah hanya setelah mencapai tahap ke-8, seseorang dapat mengeraskan pembuluh darahnya, jadi mengapa saya bisa merasakannya sedikit menguat? Pikir Lin Mu. Hipotesis yang dimiliki Lin Mu di pagi hari tentang kemampuan menyerap lebih banyak energi vital, terbukti benar. Meskipun dia masih memiliki sekitar 40% energi yang masih tersimpan di dalam tubuhnya, dia masih mengasimilasi lebih banyak energi vital daripada sebelumnya. Itu juga membutuhkan waktu sekitar 45 menit sebelum dia berhenti melantunkan sutra hati yang menenangkan dan tidak dapat mengasimilasi energi vital lagi. Dia menatap matahari dan menebak seharusnya sekitar jam 5 sore. Sekarang setelah dia benar-benar menghabiskan seluruh babi hutan, dia perlu mendapatkan lebih banyak daging. Lin Mu bertanya-tanya apakah dia seharusnya tidak menjual daging dari kedua binatang itu. Kedua binatang itu jauh lebih kuat daripada babi hutan bermoncong merah dan akan memiliki energi vital yang lebih besar di dalamnya. Lin Mu pertama-tama memutuskan untuk memeriksa jebakan dan kemudian pergi lebih jauh ke dalam hutan, jika dia tidak menangkap apapun di dalamnya. Dia juga perlu membuang dua mayat laki-laki itu dan cara apa yang lebih baik selain membuang mereka di hutan dan membiarkan binatang buas menangani mereka. Dia mencapai jalan setapak tempat dia memasang perangkap setelah 10 menit. Dia memeriksa 3 jerat pertama dan tidak menemukan apapun yang tersangkut di dalamnya. Yang berikutnya dia periksa ada tikus berekor duri yang tertangkap di dalamnya, yang tidak bisa dia makan. Dia mematahkan leher tikus berekor duri dan menyimpannya di dalam ring untuk digunakan sebagai umpan. Dia kemudian memeriksa 2 perangkap yang tersisa dan menemukan mereka juga kosong. Mendapatkan hasil yang tidak memuaskan dengan jebakan, Lin Mu memutuskan untuk meninggalkannya dan hanya memeriksanya untuk umpan di masa depan. Lin Mu mengganti jalur dan berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Dia menemukan jejak yang lebih besar di mana ada jejak binatang yang lebih besar dan membuang mayat kedua pria di dekatnya untuk dimakan binatang itu. Dia juga memeriksa barang-barang berharga di tubuh mereka dan menemukan 22 perak digabungkan pada kedua pria itu. Dia juga mengambil armor kulit ringan dari pria berotot itu. Dia mencobanya dan ternyata itu terlalu besar untuknya. Dia hanya bisa mengencangkan dan mengikatnya dengan kasar untuk bisa memakainya. Dia masih memakainya karena beberapa perlindungan masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Lin Mu mencari jejak binatang baru untuk diburu. Butuh waktu setengah jam baginya untuk menemukan beberapa jejak kuku. Dia menduga mereka adalah anak rusa bercabang 6 yang mungkin telah dipisahkan dari kawanannya. Lin Mu mengikuti jejak itu selama beberapa ratus meter, setelah itu dia menemukan rusa muda berkaki 6 sedang merumput di belakang semak belukar. Dia diam-diam mendekati binatang itu, memastikan untuk tidak menginjak tongkat apapun dan menghindari kebisingan. Itu adalah keberuntungan Lin Mu bahwa angin bertiup kencang, yang mencegah binatang itu mencium baunya. Begitu Lin Mu berada beberapa langkah dari binatang itu, dia memusatkan kekuatannya pada kakinya dan menerjang binatang itu yang sama sekali tidak sadar. Pedang pendek itu mampu memotong leher binatang itu, yang mulai mengeluarkan banyak darah. Karena rasa sakit yang luar biasa, binatang itu langsung roboh di tanah, tidak bisa lari. Lin Mu dengan cepat menyentuh binatang itu dan memasukkannya ke dalam ring, karena dia tidak ingin tangisan binatang itu dan bau darah menarik binatang lain. Selesai berburu, Lin Mu berbalik, karena matahari sudah mulai terbenam. Dia mencapai gubuk berburu setelah 50 menit dan kemudian pergi menuju sungai untuk menguliti dan menyiapkan binatang itu. Dia menguras darah yang tersisa dan kemudian mulai menguliti rusa remaja bercabang 6. Saat dia menguliti binatang itu dengan pisau pengulit baru yang dia beli, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Ketika dia melemparkan pisau ke pria jangkung itu, hanya pisau yang muncul tanpa sarungnya. Tapi sekarang ketika dia menarik pisaunya untuk menguliti binatang itu, pisau itu muncul dengan sarungnya. Dia tertarik dan ingin mengujinya, jadi dia menyimpan pisau itu kembali ke dalam ring dan kemudian menariknya kembali. Pisau itu muncul di sarungnya. Dia kemudian mencobanya lagi, kali ini hanya ingin mencabut pisaunya dan bukan sarungnya. Dia berhasil, dan hanya pisau yang muncul di tangannya.
Sepertinya saya bisa mengendalikan apa yang ingin saya tarik, bahkan jika kedua benda itu terpasang. Lin Mu menyimpulkan, kagum dengan penemuan baru ini, Lin Mu melanjutkan tugasnya menguliti binatang. Setelah dia selesai menguliti binatang itu, dia memasukkan daging dan bahan lainnya ke dalam ring. Dari rusa muda bercabang 6, ia memperoleh kulitnya dan tanduk kecil yang belum berkembang. Meskipun binatang itu masih remaja, ia masih berada di tahap keempat dari alam pengerasan tubuh. Manusia dan binatang tidak bisa dibandingkan. Bahkan seorang remaja cukup kuat untuk dibandingkan dengan pria dewasa pada umumnya. Pikir Lin Mu. Setelah dia selesai dengan binatang itu, Lin Mu mulai berlatih tinju batu yang runtuh. Karena dia telah mengalami beberapa keberhasilan setelah menggunakannya selama pertarungan, Lin Mu optimis untuk maju lebih jauh. Lin Mu berdiri dalam posisi berdiri, mengatur pernapasannya sesuai dengan teknik pernapasan, dan kemudian mulai berlatih rutinitas kepalan tangan. Dia merasa koordinasinya memang meningkat dari sebelumnya. Padahal dia tidak bisa melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan selama pertarungan. Energi vital di tubuhnya memang gelisah, tetapi tetap macet dan tidak dapat menemukan jalan yang benar. Dia fokus pada perasaan yang dia dapatkan selama pertarungan, pada spiral energi yang terbentuk di tangannya. Lin Mu terus berlatih sampai tengah malam dan bintang-bintang terlukis di langit malam. Akhirnya, setelah mencoba berkali-kali, dia merasakan spiral energi yang sama terbentuk di tangannya. Begitu spiral terbentuk di tangannya, ia tetap stabil selama beberapa tarikan napas, sebelum mulai menghilang. Merasakan bahwa spiral energi semakin tidak stabil, Lin Mu mengeksekusi teknik tersebut dan melontarkan pukulan. Kali ini dia benar-benar bisa melihat dengan matanya efek dari teknik tersebut. Pukulan yang menerpa udara menimbulkan hembusan angin kecil yang membuat daun-daun di pohon yang jaraknya 4 meter darinya bergetar dan jatuh. Lin Mu pingsan di tanah setelah melakukan teknik tersebut, karena dia merasa semua energi yang dia peroleh dari makanan sebelumnya habis. Dia berjuang untuk duduk bersila tetapi bisa duduk dan melantunkan sutra hati yang menenangkan. Lin Mu akhirnya merasakan sisa energi vital yang tersimpan di dalam tubuhnya, berasimilasi dengan otot dan kulitnya. Setelah 30 menit dia benar-benar mengasimilasi semua energi dan lapar sekali lagi. Dia kembali ke gubuk berburu untuk menyiapkan makan malamnya. Lin Mu makan dengan lahap dan mengisi kembali staminanya. Setelah selesai makan, dia berbaring di tempat tidur kayu dan segera tertidur. Lin Mu muncul di sleepscape dan melanjutkan latihannya. Setelah beberapa waktu, dia merasa seperti tidak bisa maju lagi karena dia perlu merasakan energi vital di dalam tubuhnya untuk dapat mengeksekusi teknik tersebut. Jadi Lin Mu memutuskan untuk duduk dan mengingat kembali kenangan pertarungan itu. Lin Mu tidak memahami beberapa aspek pertarungan, sehingga ingin menganalisis setiap bagiannya. Di sleepscape, Lin Mu dapat dengan jelas mengingat ingatannya. Dia membahasnya berulang kali, menganalisis kesalahannya dan menemukan solusi yang mungkin untuk itu. Pada akhirnya, dia mampu memahami semua aspek pertarungannya kecuali satu misteri besar. Lin Mu tidak mengerti bagaimana dia bisa menghindari serangan kedua pria itu. Dia tidak mengerti bagaimana serangan itu melewati tubuhnya seolah-olah terbuat dari udara. Sekarang setelah dia mengingatnya dengan cermat, dia ingat bahwa pada saat itu, perasaan kabur menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah semacam lembaran tipis tak terlihat telah membungkus tubuhnya secara keseluruhan. Hal berikutnya yang terjadi setelah itu adalah dia merasakan energinya sangat terkuras. Sekitar setengah dari seluruh tokonya habis. Dia tidak dapat menemukan alasannya, dan pada akhirnya, sampai pada kesimpulan bahwa itu terkait dengan cincin misterius itu. Entah bagaimana cincin itu memungkinkannya menghindari serangan itu. Saya ingin tahu apakah saya bisa mengulanginya lagi. Jika saya bisa, itu akan menjadi keterampilan utama yang dapat saya gunakan dalam pertempuran di masa depan yang akan saya miliki. Pikir Lin Mu, sebelum dia meninggalkan sleepscape dan bangun. Lin Mu berdiri dan hal pertama yang dia lakukan adalah menyiapkan daging untuk dimasak di atas kompor. Dia mendapati dirinya semakin memikirkan makanan, saat dia berlatih setiap hari. Setelah dia selesai dengan itu, dia pergi keluar untuk berlatih tinju batu yang runtuh. Dari kesuksesan kecil yang dia peroleh tadi malam, dia mampu membangun pengalaman itu. Dia terus berlatih sampai dia berkeringat dan lelah. Sarapan sudah lama siap untuk dia makan. Begitu dia selesai makan, dia mengikuti rutinitas dan duduk untuk melantunkan sutra hati yang menenangkan untuk mengasimilasi energi vital.
Dia bisa merasakan bahwa dia telah maju sedikit lebih jauh dalam pelatihannya dan sedang dalam perjalanan ke tahap ketujuh dari alam pengerasan tubuh. Tiba-tiba Lin Mu merasa seperti telah melupakan sesuatu dan teringat alasan mengapa dia menempatkan dirinya dalam bahaya 2 hari yang lalu. Dia menarik buah seukuran anggur ungu dan menatapnya sambil berpikir, haruskah aku memakannya? Lin Mu sedang mempertimbangkan apakah ini waktu yang tepat untuk memakan buah roh atau jika dia harus menunggu sampai dia mencapai tahap ketujuh dari alam pengerasan tubuh. Binatang buas berkelahi untuk memakan buah ini, dan binatang kera berada di tahap ketujuh. Mungkin saya harus menunggu sampai saya setidaknya berada di tahap ketujuh dari tahap pengerasan tubuh juga. Meskipun Lin Mu, dia tidak tahu efek apa yang akan ditimbulkan buah itu padanya, jadi Lin Mu merasa akan lebih baik jika dia menjadi sedikit lebih kuat sebelum memakannya. Lin Mu kemudian menyingkirkan buah ungu seukuran anggur itu. Lin Mu berdiri dan memutuskan untuk pergi berburu binatang buas di hutan. Dia membutuhkan lebih banyak daging jika dia ingin memenuhi persyaratan pelatihannya. Oleh karena itu dia memasuki hutan dan mencari beberapa binatang. Saat Lin Mu kembali ke gubuk berburu, hari sudah gelap. Dia telah mampu membunuh 2 binatang kali ini. Salah satunya adalah kelinci bertanduk hitam, dan yang lainnya adalah anak babi-babi hutan bermoncong merah. Kedua binatang ini tidak akan memberinya banyak daging, tetapi harus bertahan setidaknya untuk 2 kali makan. Lin Mu melanjutkan latihannya dengan tinju batu yang runtuh dan mendapati dirinya terus membaik di akhir sesi latihan. Dia kemudian makan malam dan melantunkan sutra hati yang menenangkan. Segera setelah dia selesai melafalkan sutra hati yang menenangkan dan hendak tidur, dia merasakan celah ruang akan terbuka. Celah spasial dibuka hanya beberapa meter dari gubuk berburu, jadi dia tidak perlu khawatir memasuki hutan di malam hari. Lin Mu mencari di dalam celah spasial dan kali ini menemukan kerikil kecil. Dia mengamatinya dengan cermat tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh tentangnya. Lin Mu sangat lelah dan pergi tidur. Di Sleepscape dia mengingat pelatihan hari ini dan menganalisisnya dan mencoba mengidentifikasi kesalahannya. Dia melanjutkan latihannya di Sleepscape dan meningkatkan koordinasinya antara teknik pernapasan dan rutinitas tinju. Setelah bangun tidur, dia ingin mandi karena kemarin dia tidak mandi karena merasa terlalu malas dan lelah. Air di sungai menjadi lebih dingin, pertanda musim dingin akan segera tiba. Lin Mu juga memetik beberapa apel asam saat dia di sana. Dia punya ide yang ingin dia coba. Di gubuk berburu, dia menambahkan daging kelinci bertanduk hitam beserta beberapa bumbu dan bumbu. Tapi kali ini dia juga mencincang salah satu apel asam dengan halus dan menambahkannya ke dalam rebusan. Dia berlatih saat sup siap. Aroma yang berbeda bisa tercium dari panci. Rebusannya memiliki sedikit rasa getir yang menyeimbangkan bumbu dan memotong kelebihan lemak pada daging. Rasanya menyegarkan bagi Lin Mu, dan dia pikir dia harus lebih sering memasak dengan metode ini. Lin Mu pergi ke hutan lagi untuk berburu binatang buas. Saat berada di hutan, dia mendengar suara pertempuran. Dia telah mengambil rute regulernya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat orang di sana. Dia mengikuti suara itu dan mencapai tempat terbuka, yang sepertinya buatan manusia. Pohon-pohon dibersihkan dalam radius. Dia datang ke sini beberapa hari yang lalu dan pohon-pohon itu masih ada. Dia terus menuju sumber suara dan mencapainya setelah 1 menit. Lin Mu memuncak dari balik semak dan melihat sekelompok pria melawan 3 serigala punggung baja. Ada 4 mayat serigala punggung baja tergeletak di tanah, mungkin dibunuh oleh orang-orang itu. Dia melihat lebih dekat pada baju besi mereka dan melihat simbol pada setiap orang. Itu adalah simbol tentara bayaran, darah ganas. Mereka mungkin adalah bagian dari kelompok tentara bayaran yang datang ke kota minggu ini. Ada 5 orang yang melawan serigala punggung baja. 2 di antaranya terluka di banyak tempat dan meneteskan darah saat mereka bertarung. 3 tentara bayaran yang tersisa tampaknya tidak terluka, tapi orang bisa melihat banyak bekas cakaran dan goresan di armor mereka. Lin Mu memutuskan untuk mundur dan tidak ikut campur dalam pertarungan mereka. Salah satu etiket dasar pemburu adalah tidak terlibat dalam perkelahian pemburu lain kecuali diminta atau jika mereka dalam bahaya. Lin Mu hanya bisa menebak bahwa itu juga sama untuk tentara bayaran. Dia menyaksikan tentara bayaran bertarung selama 5 menit, sampai tentara bayaran lainnya terluka dan berdarah juga. Mereka juga berhasil membunuh salah satu serigala punggung baja yang tersisa. Tapi itu masih terlihat seperti serigala punggung baja lebih unggul dan tentara bayaran sudah lelah.
Lin Mu dapat melihat bahwa mereka menjadi lambat dan membuat kesalahan. Teruskan saudara-saudara, kita hanya memiliki 2 binatang yang tersisa dan kemudian kita bisa beristirahat selama sebulan penuh. Ucap salah satu tentara bayaran yang terluka. Sialan, aku tahu kita seharusnya mundur sebelumnya, sekarang kita bahkan tidak memiliki stamina yang cukup untuk itu. Mengeluh tentara bayaran yang baru saja terluka. Diam, kalian berdua, dan fokus pada binatang buas. Teriak pria yang sepertinya adalah pemimpin mereka. Saat bertarung, salah satu tentara bayaran meleset dari langkahnya saat menghindar dan jatuh. Mengambil kesempatan ini, salah satu serigala menerjang pria yang jatuh itu. Tidak, menahan binatang itu kembali. Teriak pemimpin saat dia mencoba untuk memblokir binatang itu tetapi tidak bisa karena binatang itu jauh lebih cepat dan serigala punggung baja lainnya juga telah mengganggu tentara bayaran. Tentara bayaran yang terluka yang jatuh masih terhuyung-huyung akibat jatuh dan tidak bisa merespon tepat waktu. Semua tentara bayaran tegang dan sudah menerima bahwa mereka akan kehilangan salah satu saudara seperjuangan mereka. Tapi saat mereka terus menonton dengan kaget, serigala punggung baja yang berada di udara tiba-tiba dipukul dengan kekuatan yang sangat besar dan terlempar ke pohon. Ketika tentara bayaran melihat serigala punggung baja yang terlempar, mereka menemukan sebagian besar tengkoraknya hilang. Tentara bayaran yang jatuh membuka matanya dan menemukan Lin Mu berdiri di atasnya dalam posisi kuda dengan tangan kanan terulur. Dia bisa melihat sisa-sisa darah serigala berpunggung baja menempel di kepalan tangan dan wajahnya. Serigala berpunggung baja lainnya dikejutkan oleh kematian rekannya yang tiba-tiba. Tentara bayaran mengambil keuntungan dari ini dan membunuh. Binatang itu dengan serangan menjepit terkoordinasi, yang tidak bisa dihindari. Semua tentara bayaran menghembuskan napas lega. Sekarang bahaya telah berlalu. Setelah sarafnya tenang, pemimpin berbalik menghadap orang yang telah menyelamatkan teman mereka. Orang yang dimaksud masih berdiri di kuda-kuda dan menutup matanya. Lin Mu saat ini sedang mencoba untuk mengukir perasaan yang dia dapatkan ketika dia mengeksekusi tinju batu yang runtuh ke dalam pikirannya. Dia hampir bisa mengeksekusi teknik dengan sempurna sekarang, tapi itu masih kurang dalam pemanfaatan energi vital yang tepat. Spiral energi yang terbentuk di tangannya runtuh sebelum bisa dilepaskan dengan benar. Lin Mu mendengar seseorang memanggilnya dan membuka matanya. Terima kasih telah menyelamatkan teman laki-laki kita, kata pemimpin kelompok yang berdiri di depan Lin Mu. Hah? Ah ya, tidak apa-apa, kata Lin Mu dengan canggung. Lin Mu mengharapkan mereka sedikit marah, tapi itu benar-benar berbeda dari yang dia pikirkan. Karena Lin Mu begitu fokus untuk menghafal perasaan teknik bela diri, dia tidak menyadari bahwa wajahnya berlumuran darah dan ketika dia berbicara, sedikit darah masuk ke mulutnya dan membuatnya memuntahkannya dengan jijik. Gelombang petui gelombang, itu menjijikkan, pikir Lin Mu. Pemimpin tentara bayaran juga sedikit terkejut dengan tanggapan canggung Lin Mu dan tindakan meludah berikutnya. Tentara bayaran lainnya juga berkumpul untuk menjemput dan mendukung rekan mereka yang terluka. Mereka membawanya ke arah Lin Mu dan berbicara. Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda, kata para pria serempak. Kami ingin menghadiahimu karena telah menyelamatkan rekan kami, kata pemimpin. Lin Mu sedikit terkejut dengan tawaran tentara bayaran dan berpikir sejenak sebelum menjawab. Bisakah saya mendapatkan daging serigala punggung baja? Itu saja, tanya sang pemimpin dengan alis terangkat. Ya, itu tidak cukup untuk bantuan yang kamu berikan kepada kami. Anda setidaknya harus mengambil seluruh mayat binatang buas, kata tentara bayaran yang hampir dibunuh oleh binatang itu. Tidak, saat ini aku hanya membutuhkan daging binatang, jawab Lin Mu sambil menggelengkan kepalanya. Tapi untuk orang yang berdiri sepertimu, kamu pantas mendapatkan lebih dari itu, kata sang pemimpin. Alis Lin Mu berkerut karena bingung dengan kata-kata pemimpin itu. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud pemimpin dengan seseorang dari kedudukanmu. Ya, sebagai murid sekte bela diri, kamu berhak menuntut lebih banyak. Kami tidak akan keberatan, kata tentara bayaran lainnya. Lin Mu akhirnya mengerti mengapa tentara bayaran begitu murah hati dan sopan. Mereka salah mengira dia sebagai murid sekte bela diri. Dengan kekuatan, Lin Mu telah ditampilkan dan usianya yang masih muda, tidak heran mereka salah mengira dia adalah murid dari sekte bela diri. Karena bahkan seseorang di tahap ke-8 dari alam penempaan tubuh akan merasa hampir tidak mungkin untuk membelah tengkorak keras dari serigala punggung baja. Baiklah kalau begitu, aku akan mengambil daging sebanyak yang kamu bisa,
Jawab Linmu setelah berpikir sejenak. Linmu berpikir bahwa sekarang dia memiliki kesempatan bebas untuk mendapatkan daging dari binatang buas yang kuat, dia sebaiknya mengambilnya dan tidak memperbaiki asumsi tentara bayaran. Mendengar jawaban Linmu, pemimpin memerintahkan 2 tentara bayaran untuk mempersiapkan serigala baja kembali. Sementara 2 sisanya merawat luka-luka mereka. Pemimpin tentara bayaran meminta Linmu untuk menunggu sebentar dan menawarinya labu anggur, yang dia tolak dengan sopan. Sambil menunggu tentara bayaran menyelesaikan tugas mereka, Linmu memutuskan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemimpin dan mengumpulkan beberapa informasi. Kamu berasal dari perusahaan tentara bayaran. Apa? Tanya Linmu. Saya Yan Zong dari perusahaan tentara bayaran Fierce Blood, dan saudara, bolehkah saya bertanya siapa nama Anda? Kata Yan Zong. Linmu tidak tahu apakah dia harus memberitahu pria itu nama aslinya atau tidak. Tapi kemudian setelah berpikir sejenak memutuskan untuk memberitahunya nama aslinya. Bahkan jika dia mencoba entah bagaimana memverifikasi identitasnya sebagai murid sekte, itu tidak masalah karena namanya agak umum. Nama saya Linmu. Ah, jadi saudaranya Linmu. Mohon terima salam resmi saya. Jawab Yan Zong dengan tangan ditangkupkan. Linmu sekali lagi terkejut dengan tingkat kesopanan yang ditunjukkan oleh Yan Zong. Bahkan, ini adalah yang paling sopan yang pernah ada padanya. Ini mengingatkannya pada prestise seorang kultivator, yang juga milik sekte, bahkan jika itu hanya sekte bela diri dan bukan sekte kultivator. Sekte bela diri dianggap lebih rendah dari sekte kultivasi dan banyak dari mereka biasanya berada di bawah sekte kultivasi. Sekte bela diri melatih murid-murid di alam penempaan tubuh dan yang paling berbakat akan melangkah lebih jauh untuk bergabung dengan sekte kultivasi. Banyak sekte bela diri juga melatih tentara elit untuk pasukan kota. Penjaga kota elit kota Wulim juga dilatih oleh beberapa sekte bela diri. Dari kota mana kalian berasal? Tanya Linmu. Kami dari kota Xiangwei di selatan. Itu adalah kota besar yang memiliki banyak perusahaan tentara bayaran di dalamnya. Jawab Yan Zong. Linmu pernah mendengar tentang kota Xiangwei sebelumnya. Itu lebih besar dari kota Wulim dan juga lebih makmur dari itu. Butuh waktu 15 hari untuk mencapainya dengan kereta. Linmu kemudian memikirkan banyak kelompok tentara bayaran yang telah memasuki kota dan bertanya-tanya tentang alasannya. Apakah kamu tahu mengapa begitu banyak kelompok tentara bayaran datang ke kota utara? Tanya Linmu dengan ekspresi ingin tahu. Dari apa yang saya tahu, wali kota-kota Wulim telah menugaskan banyak perusahaan tentara bayaran untuk memburu binatang buas untuknya. Jawab Yan Zong. Binatang jenis apa? Linmu bertanya, karena dia tidak mengerti mengapa wali kota menghabiskan begitu banyak uang untuk perusahaan tentara bayaran ketika dia bisa memerintahkan para pemburu untuk melakukan hal yang sama. Kami diminta untuk berburu binatang buas sebanyak yang kami bisa, satu-satunya persyaratan adalah bahwa mereka harus berada di atas tahap kelima dari alam pengerasan tubuh. Jawab Yan Zong dengan ekspresi serius. Semacam itu menjawab pertanyaan Linmu karena pemburu biasa hampir tidak akan bisa berburu seekor binatang buas dari tahap ketujuh dari alam pengerasan tubuh. Jika wali kota menginginkan sejumlah besar binatang buas, hanya perusahaan tentara bayaran yang dapat memburu binatang buas yang kuat sebanyak itu. Jadi, kamu telah berburu di sini selama ini. Kata Linmu. Ya, kami telah berburu di sini selama seminggu sekarang, sementara kelompok elit telah berburu di bagian hutan yang lebih dalam selama lebih dari sebulan. Kami dibagi menjadi beberapa kelompok tergantung pada kekuatan kami dan diberikan wilayah hutan yang berbeda untuk berburu. Yan Zong menjelaskan. Linmu tidak tahu bahwa tentara bayaran telah berburu di hutan selama lebih dari sebulan. Dia bertanya-tanya, mengapa dia tidak melihat apapun ketika dia masih tinggal di kota. Pikirannya kemudian bergerak ke arah serigala punggung baja, bagaimana mereka bisa sejauh ini di dalam hutan. Mereka hidup jauh lebih dalam dari ini. Bagaimana kamu menemukan serigala punggung baja di sini? Tanya Linmu. Kami melihat paket kecil ini, agak jauh dari sini. Kami sedang beristirahat di dekatnya ketika salah satu teman saya mendengar lolongan mereka. Kami pergi untuk memeriksa dan secara tidak sengaja memberi tahu mereka. Jawab Yan Zong. Tapi, bukankah mereka hidup lebih dalam dari ini? Tanya Linmu. Yan Zong juga tampak sedikit bingung dan terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Kami mendengar dari kelompok tentara bayaran lain bahwa makhluk roh telah menakut-nakuti banyak binatang buas dari wilayah mereka.
Linmu telah menebak bahwa itu adalah binatang buas yang kuat yang telah menakuti binatang buas lainnya, tetapi tidak berpikir bahwa itu adalah binatang roh. Apakah mereka tahu makhluk roh macam apa itu? Tanya Linmu. Belum, mereka belum melihatnya, mereka hanya mendengar aumannya sampai sekarang. Jawab Yanzong. Linmu ingat kelompok tentara bayaran bertaring merah yang diserang oleh makhluk roh. Mungkinkah itu makhluk roh yang sama yang menyerang kelompok tentara bayaran bertaring merah? Pikir Linmu dengan keras. Mata Yanzong melebar setelah mendengar kata-kata Linmu. Oh, kamu tahu tentang itu? Tanya Yanzong. Ah, ya, aku melihat tentara bayaran yang terluka di kota beberapa hari yang lalu. Jawab Linmu. Pada saat ini salah satu tentara bayaran lainnya kembali dan berbicara. Tentara bayaran Crimson Fang, yang terluka parah, meninggal 2 hari yang lalu. Linmu dan Yanzong menoleh ke arah pria yang datang dan duduk di samping. Itu adalah salah satu tentara bayaran yang terluka dalam pertarungan melawan serigala punggung baja. Dia sekarang diperban dan terlihat sedikit lebih baik dari sebelumnya. Ini Hao kecil. Yanzong memperkenalkan pria itu kepada Linmu. Linmu mengangguk dan berbicara. Dia memang memiliki luka yang sangat parah ketika aku melihatnya. Ya, tentara bayaran Crimson Fang sangat marah karena itu. Mereka telah meminta tim elit mereka untuk mencari dan membunuh makhluk roh itu. Ucap Yanzong. Apakah mereka beruntung menemukannya? Tanya Linmu. Tidak, mereka masih mencarinya. Jawab Yanzong. Linmu dan 2 pria lainnya segera terdiam, dan dia hanya menunggu binatang buas itu dikuliti. 10 menit kemudian tentara bayaran, yang diminta untuk menguliti binatang itu, membawa daging itu ke Linmu. Orang-orang itu telah melepaskan kulitnya dan memusnahkan binatang itu. Mereka juga memotong daging menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga bisa dibawa dengan mudah. Berat total daging dari 3 serigala punggung baja bertambah sedikit di atas 80 kg. Linmu berada di tahap ke-6 dari tahap pengerasan tubuh, jadi tidak sulit baginya untuk membawa beban sebanyak itu dan dia hanya perlu membawa daging agak jauh sebelum menyimpannya di atas ring. Selamat tinggal, saudara Linmu. Semoga kita bertemu lagi, kata Yanzong. Linmu mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh kelompok sebelum kembali ke gubuk berburu. Saya mendapatkan banyak daging hari ini, saya tidak sabar untuk mencicipinya. Belum lagi serigala punggung baja berada di tahap ke-7 dari alam pengerasan tubuh, jadi mereka akan sangat kaya akan energi vital. Linmu berpikir dengan penuh semangat. Masih ada waktu sampai matahari terbenam, jadi Linmu memutuskan untuk terus berlatih tinju runtuh batu. Dia sudah memiliki sedikit kemajuan dan karena itu ingin mengalaminya lagi. Linmu berdiri di posisi dan mengeksekusi teknik bela diri. Dia terus berlatih sampai beberapa jam setelah matahari terbenam. Sekarang, pukulannya mampu menciptakan hembusan angin pendek yang membuat dedaunan di sekitarnya bergoyang. Setelah 1 jam latihan lagi, dia berhenti untuk makan malam. Dia telah memanggang daging serigala punggung baja, yang mengeluarkan aroma yang luar biasa. Dia memakan dagingnya dan langsung merasakan perbedaan energi vital, dibandingkan dengan babi hutan bermoncong merah. Kepadatan energi vital hampir 2 kali lipat dari babi hutan bermoncong merah dan membuatnya merasa kenyang, meskipun dia bahkan belum menghabiskan setengah dari daging yang dimasaknya. Memahami bahwa dia tidak akan bisa menyelesaikannya dengan segera, Linmu duduk bersila untuk melantunkan sutra hati yang menenangkan. Dia hanya berhenti ketika sekitar 70% dari energi vital telah berasimilasi. Kemudian dia mencoba menghabiskan sisa porsi daging. Linmu memakan semuanya dan merasa sangat kembung setelah itu. Dia terus berlatih tinju batu sampai tengah malam, ketika dia merasakan celah spasial akan terbuka. Linmu berhenti berlatih dan menunggu celah spasial terbuka. Dia bergerak beberapa kaki jauhnya, dan celah terbuka di depannya. Tangannya tersedot ke dalamnya seperti biasa, dan dengan demikian dia mulai mencari barang hari ini. Dia menghabiskan 5 menit mencari di dalam celah spasial, setelah itu dia menyentuh sesuatu yang terasa seperti kain. Linmu menarik tangannya keluar dari celah spasial dan menarik barang yang dia temukan. Item kali ini adalah sepotong kain, yang terlihat compang camping dan rusak. Linmu sudah terbiasa menemukan barang-barang seperti ini di celah spasial, sehingga tidak mempermasalahkannya dan menyimpannya di dalam ring. Dia kemudian memasuki gubuk untuk berbaring tidur. Tidur adalah lebih banyak waktu bagi Linmu untuk memperbaiki teknik bela diri. Kupikir itu tidak akan lama sampai aku bisa mengeksekusi tinju batu yang runtuh dengan sempurna. Pikir Linmu.
Aku juga harus segera menerobos ke tahap ketujuh dari alam pengerasan tubuh. Aku merasa sudah setengah jalan melewati tahap itu. Merenungkan Linmu tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan maju melalui tahap-tahap alam tempering tubuh secepat ini. Bahkan orang yang memiliki teknik pelatihan, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai tahap ketujuh. Dia tidak tahu betapa beruntungnya dia memiliki sutra hati yang menenangkan. Sekte Skysila, The Grand Palace. Patriark Sekte Skysila sedang duduk di singgasana di kepala aula besar. Puluhan pria dan wanita juga hadir di aula. Beberapa duduk di depan, di kursi yang elegan, dan beberapa di belakang di atas bantal sederhana. Sementara yang lainnya semua berdiri paling belakang menghadap tembok, di belakang kepala sesepuh masing-masing. Ini adalah aula besar Sekte Sila Langit, tempat keputusan yang mengguncang bumi dibuat setiap hari. Setiap orang yang saat ini hadir di sini memiliki kewenangan untuk mengguncang gunung dan memindahkan laut. Ada pria dan wanita tua serta muda di aula ini. Beberapa orang yang duduk di depan terlihat awet muda sementara ada yang sudah lanjut usia, menimbulkan satu pertanyaan siapa yang lebih tua di antara mereka. Sang Patriark mengenakan jubah putih polos dan tanpa celah. Dia mengikat rambutnya dengan bantuan jepit rambut kayu polos dan saat ini sedang mendengarkan seorang tetua berjubah hitam berbicara. Meskipun Patriark duduk dengan santai di singgasana, tidak ada orang di aula ini yang akan mempertanyakan martabatnya. Tetua berjubah hitam yang saat ini berbicara adalah Kepala Tetua Paviliun Persenjataan. Kami telah berhasil menyempurnakan pelindung ukiran kedalaman dan akan digunakan dalam minggu mendatang. Kata sesepuh Kepala Paviliun Persenjataan. Luar biasa, laporan selanjutnya. Kata Patriark, tidak mengatakan kata yang berlebihan. Tetua berjubah hitam lainnya berdiri dari kursi dan berjalan di depan Patriark sebelum menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Tetua ini tidak lain adalah Kepala Tetua Han. Salam Patriark, semua persiapan untuk uji coba yang akan datang telah dilakukan dan tempat akan dialokasikan seperti sebelumnya, dengan turnamen eliminasi. Kata Kepala Tetua Han, coba dan lihat apakah kamu dapat meningkatkan beberapa titik lagi kali ini, kata Patriark. Lebih banyak tempat Patriark, saya akan memastikan apakah itu bisa dilakukan, tetapi saya tidak tahu apakah tempat uji coba akan. Begitu akomodatif, jawab Kepala Tetua Han. Tetua Agung kedua telah memberitahu saya bahwa formasi tempat uji coba siap menampung lebih banyak murid tahun ini, kata Patriark. Sebagian besar orang yang duduk di aula terkejut mendengar kata-kata Patriark, kecuali beberapa orang. Tetua Agung kedua bertanggung jawab atas semua tempat percobaan serta tempat warisan sekte. Dia adalah salah satu dari 3 ahli alam sekte Dao. Penatua kedua adalah seorang pria tertutup, yang menganggap setiap kata-katanya sebagai emas. Ini adalah pertama kalinya dia berkomunikasi dalam 1 dekade. Kepala Tetua Han membungkuk menerima kata-kata Patriark dan berbicara. Jika Tetua Agung kedua telah berbicara, maka itu akan dilakukan. Setelah Kepala Tetua Han selesai berbicara, dia hendak berbalik dan kembali ke tempat duduk ketika Patriark berbicara. Bagaimana penyelidikan gangguan spasial? Tanya Patriark dengan nada polos. Kepala Tetua Han menghentikan langkahnya dan meluruskan postur tubuhnya sebelum berbicara. Para murid dan tetua yang ditugaskan misi telah berangkat dari sekte, sementara tetua eksternal yang berada di wilayah masing-masing juga diberitahu tentang masalah tersebut. Kata Kepala Tetua Han, apakah ada lagi gangguan spasial? Sang Patriark bertanya. Ya, gangguan spasial sudah terdeteksi setiap hari, sejak kejadian pertama. Murid-murid di puncak penangkapan bintang telah bekerja keras untuk menemukan sumbernya, tetapi terlalu singkat dan rumit untuk dilacak. Jawab Kepala Tetua Han. Sang Patriark meletakkan dagunya di telapak tangannya saat dia berbicara. Kamu bilang itu terlalu rumit untuk dilacak. Ya, pada awalnya para murid hampir tidak dapat mendeteksi lokasi kasar dari gangguan spasial, dan kemudian mereka tidak dapat menentukan lokasinya. Mereka kemudian memutuskan rute lain untuk mengidentifikasinya, dengan menganalisis tanda tangannya. Penatua Han berbicara sebelum mengambil jeda. Tetapi mereka tidak dapat mengidentifikasi bahkan satu sumber pun yang hampir tidak menyerupai 1% dari sinyal. Kata Kepala Tetua Han, kecuali beberapa orang yang tahu apa arti kata-kata Kepala Tetua Han, orang-orang lainnya memandang dengan wajah bertanya-tanya. Jadi maksudmu, itu adalah itu? Kata Patriark dengan ambiguitas dalam suaranya. Ya, seperti yang Anda pikirkan Patriark, itu di luar kemampuan formasi besar penangkap bintang untuk mengidentifikasinya.
Itu, kemungkinan besar berasal dari dunia yang lebih tinggi. Jawab kepala tetuahan dengan sedikit ketakutan dalam suaranya. Keheranan terlihat di mata setiap orang yang berada di aula ini, kecuali patriark dan kepala tetuahan. Sebagian besar orang telah diberitahu tentang masalah ini beberapa hari yang lalu, tetapi mereka pasti tidak menyangka akan menjadi begitu parah. Sang patriark menutup matanya dan tampak seperti sedang berpikir keras. Tidak sampai 1 jam kemudian dia berbicara, di mana tidak ada satu orang pun yang berani berbicara. Kepala tetuahan juga tidak bergerak dari posisinya. Tingkatkan murid yang terlibat dalam penyelidikan dan juga beritahu penatua tertinggi dan penatua pertama. Ucap patriark dengan kekuatan dalam suaranya. Kembali ke pinggiran hutan utara, Linmu sedang tidur di gubuk berburu, tidak menyadari rangkaian peristiwa yang telah terjadi, sejak dia mendapatkan cincin misterius itu. Matahari bersembunyi di balik perbukitan, dan udara terasa dingin. Orang bisa mendengar panggilan pagi dari burung-burung yang datang dari hutan. Linmu baru saja bangun dari tidurnya dan saat ini sedang memasak daging untuk sarapannya. Saat makan sudah siap, Linmu melakukan rutinitasnya dan memulai latihannya untuk hari itu. Dia menjadi lebih baik dan lebih mahir dengan setiap sesi pelatihan. Setelah selesai dengan sesi latihan pertamanya hari itu, Linmu memakan sarapannya dan kemudian duduk untuk melantunkan sutra hati yang menenangkan. Dia telah belajar dari kemarin dan telah menyiapkan jumlah yang lebih sedikit. Itu cukup baginya untuk menyelesaikan dan berasimilasi sepenuhnya. Linmu kemudian bersiap untuk berburu hari ini. Dia ingin berburu beberapa binatang buas hari ini sehingga dia bisa menjual materi mereka besok ketika dia pergi ke kota utara untuk menanyakan tentang sebuah kamar di penginapan. Linmu mengenakan baju besi kulit yang diambilnya dari mayat pencuri yang telah dia bunuh dan mengencangkannya sampai pas dengannya. Dia membersihkan pedang pendeknya dan mengembalikannya ke sarungnya. Linmu telah belajar sesuatu dari pertempuran pertamanya, dan dia menginginkan lebih banyak senjata. Setelah menganalisis pertempuran berkali-kali, dia sampai pada kesimpulan bahwa salah satu alasan dia menang, adalah karena dia memiliki 2 alat tambahan yang dia gunakan sebagai senjata. Dia mengerti bahwa jika dia tidak memilikinya, dia akan kalah, atau paling buruk mati. Ini membuatnya bertekad untuk membeli lebih banyak senjata saat dia mengunjungi kota itu lagi, yaitu besok. Linmu memutuskan bahwa dia harus memeriksa jebakan yang telah dia buat untuk mendapatkan umpan, yang bisa dia gunakan. Dia ingin memanfaatkan setiap kesempatan yang bisa dia dapatkan hari ini, karena mungkin sekali dia bisa memesan kamar untuk tinggal selama musim dingin besok, dia mungkin tidak kembali ke sini lagi untuk waktu yang lama.